Ketika seorang pria reinkarnasi ke dalam tubuh putra tidak sah seorang Grand Duke, hal pertama yang dia lakuin bukannya leha-leha seperti putra Duke lain lakukan, ia malah memanggul kayu gelondongan bareng rakyat jelata. Itu semua gara-gara sistem yang baru aja bangkit di tubuhnya mengharuskan dia buat membangun ladangnya sendiri dari nol. Sayangnya, wilayah kekuasaan yang dia warisi benar-benar sangat tandus. Meskipun para pekerja udah memeras keringat sampai ke tulang, seluruh tempat itu masih hancur berantakan. Mor, petugas pertanian setempat, udah yakin banget kalau ajalnya udah dekat. Lagi pula, Grand Duke Armor Breaker itu satu dari 3 Grand Duke paling berkuasa di kerajaan besi hitam, dan pewaris muda dari keluarga Armor Breaker bakal segera tiba. Padahal, kota Sige sendiri udah puluhan tahun gak punya tuan tanah yang sesungguhnya. Kota ini terisolasi di dalam lembah yang dikelilingi pegunungan menjulang tinggi, jalanannya hancur, lingkungannya makin parah, plus monster berbahaya sering banget berkeliaran di alam liar sekitarnya. Mor curiga kalau pewaris muda ini mungkin cuma dikirim ke sini sebagai bentuk pengasingan. Tapi mau bagaimanapun juga, dia tetaplah seorang bangsawan. Dan kalau gak ada kediaman layak yang menyambutnya, Mor bisa aja dibunuh dalam sekejap cuma gara-gara amarah sang tuan muda. Dalam keputusasaan buat bertahan hidup, Mor sampai meneriaki para pekerja supaya bekerja lebih cepat lagi. Tapi tepat pada saat itu, sebuah kereta kuda dengan panji keluarga Armor Breaker mulai memasuki kota. Mor langsung bergegas menuruni bukit saking cepatnya sampai tubuh gemuknya nyaris menggelinding ke depan kereta itu. Bahkan sebelum dia sempat mengatur napasnya, tirai kereta perlahan disingkap dan seorang pemuda menawan melangkah keluar. Rambut ikal coklat tuanya tergerai di bahu, dipadu dengan tatapan mata merah tua yang tajam menusuk. Mor pun segera memperkenalkan dirinya sebagai petugas pertanian yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Tapi Roman cuma memberinya anggukan kecil karena dia datang ke sini cuma buat satu alasan. Menguasai tanah ini layaknya kerajaan pribadinya sendiri. Pas dia menatap lereng bukit yang dipenuhi gulma dan berserakan bebatuan, Roman sama sekali gak kecewa. Tanah itu datar, luas, dan benar-benar sempurna buat bertani. Tiba-tiba, sebuah panel sistem tembus pandang muncul tepat di depan matanya. Roman langsung mencoba mengaktifkan kemampuan curangnya, tapi ternyata satu-satunya fitur yang tersedia saat ini cuma bernama Tale of Life. Buat membuka fungsi-fungsi lainnya, dia harus terlebih dahulu membangun ladangnya. Setelah mempertimbangkannya dengan matang, dia menamai wilayah itu Origin. Ia kemudian menyadari kalau figur berpiksel yang dihasilkan oleh sistem Noah S Ark sangat selaras dengan orang-orang dan medan di sekitarnya. Karena sangat ingin menyelesaikan ladang itu secepat mungkin, Roman langsung menggulung lengan bajunya. Di bawah tatapan ngeri semua orang, dia mendadak mengangkat sebuah batang kayu raksasa seorang diri, yang biasanya butuh beberapa pekerja cuma buat mengangkatnya. Guru etiketnya dengan cepat mengingatkan kalau pekerjaan kasar semacam itu benar-benar gak pantas buat seorang bangsawan. Namun, Roman sama sekali mengabaikan omelan itu dan terus bekerja sesuka hatinya. Dia bahkan menyatakan berniat buat tidur di tanah kosong ini malam nanti. Dia kemudian menoleh ke arah 2 kesatria tempur yang ditugaskan oleh keluarga Armor Breaker kepadanya, lalu memerintahkan mereka buat ikut membantu. Ketika para kesatria yang kebingungan itu tetap mematung tanpa ada niat buat bekerja, Roman mengajukan pertanyaan yang brutal banget ke mereka. Kalau kalian menolak buat bekerja, apakah kalian berencana buat tidur di alam liar malam ini? Melihat tatapan membunuh di mata para kesatria, Mor buru-buru menyela. Tuanku, jika berkenan, Anda boleh menginap di kota Sige malam ini. Mengejutkan semua orang, Roman langsung menolak tawaran itu karena di matanya, kota abad pertengahan tak lebih dari kandang babi dan tidur di luar bakal jauh lebih nyaman. Tapi Grim perlahan angkat bicara, aku tidak keberatan. Mor cuma bisa menatap kosong ke arah Roman dan Grim. Dia gak percaya kalau sebuah tawaran sederhana entah bagaimana bisa meyakinkan seorang kesatria tempur buat mengkhianati tuannya sendiri. Setelah hening sejenak, Roman menjawab dengan dingin, pergilah. Tapi begitu kau pergi, jangan pernah repot-repot untuk kembali. Grim boleh tidur di kota jika dia mau, tapi hanya setelah menyelesaikan setiap sisa pekerjaan di sini. Berbeda dengan Grim yang suka membangkang, Eren malah udah mulai membersihkan gulma tanpa disuruh. Setelah mengakhiri omong kosong Grim, Roman berbalik menatap Mor, kau boleh pergi. Kembalilah lebih awal besok karena aku punya tugas untukmu. Mor membuka mulutnya seolah mau mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia berbalik dan lari. Nyawanya mungkin aman buat saat ini, tapi masa depannya tampak jauh lebih tidak pasti gara-gara tuan barunya ini sama sekali gak seperti bangsawan pada umumnya. Para budak di sekitarnya sama-sama tercengang, merasa seolah semua yang mereka saksikan hari ini cuma mimpi. Tuan mereka yang baru diangkat ini benar-benar ikut memanggul batang kayu bareng mereka. Meskipun kabin kayu yang akhirnya dibangun itu kelihatan seakan mau runtuh, Roman tetap merasa puas pas sistem menghadiahinya 10 poin pengalaman konstruksi.
Meskipun semua orang bersikeras kalau kabin itu lebih buruk dari kandang babi, Roman melangkah masuk tanpa ragu sedikit pun. Mengenai bagaimana dia bisa berakhir di sini, Roman ternyata mati kelelahan gara-gara bekerja sambil memainkan game bernama Noah's Ark di kehidupan sebelumnya. Jiwanya kemudian merasuki tubuh putra tidak sah seorang bangsawan. Namun, sistem curangnya baru selesai memuat setelah dia menerima wilayah kekuasaannya sendiri. Dunia ini masih terjebak di awal era abad pertengahan, dan korupsi serta dekadensi para bangsawannya benar-benar bikin dia muak. Bahkan keluarga besar Armor Breaker yang bergengsi pun gak ada bedanya. Daripada bergabung dengan bangsawan lain buat memeras habis rakyat jelata, Roman lebih memilih buat meninggalkan keluarganya dan mengasingkan diri. Bagi bangsawan lain, wilayah yang diterimanya ini gak ada bedanya dengan pengasingan ke ujung dunia. Tapi bagi Roman, alam liar ini adalah lahan yang belum dikembangkan dan dipenuhi dengan kemungkinan tanpa batas. Ia mungkin baru membangun kabin reot yang mau runtuh, tetapi ia tahu bahwa inti dari Noah's Ark adalah memanggil dan mengembangkan karakter-karakter kuat. Meski sistem absensi harian sudah tersedia, bonus pemula yang menjamin karakter bintang 6 dari 10 pemanggilan pertama ternyata sudah hilang. Roman menemukan bahwa memanggil seorang rasul membutuhkan 160 primogem, sementara ia hanya memiliki 100. Bahkan spanduk pemanggilannya pun tetap berwarna abu-abu dan belum bisa diakses. Meski begitu, Roman tidak terburu-buru karena ia belum tahu dampak seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kekuatan Noah's Ark di dunia ini. Keesokan paginya saat embun masih menempel di rerumputan, Mor kembali bersama kelompok budak yang sama dari hari sebelumnya. Saat Roman bangun, ia melihat Eren dan Grim sedang berlatih di rerumputan luar kabinnya, dan ia bisa merasakan kekuatan mereka yang menakjubkan bahkan dari kejauhan. Musim tanam di musim semi ini akan menentukan hasil panen sepanjang tahun. Namun, Roman segera menyadari bahwa kota Sigei jauh lebih terbelakang daripada sebagian besar wilayah lainnya, karena sepenuhnya hanya bergantung pada metode pertanian primitif dan pengalaman turun-temurun. Menyadari bahwa tuan barunya merasa tidak senang, Mor bergegas mendekat dan bertanya apakah Roman memiliki perintah untuknya. Roman tahu bahwa hawa dingin musim semi yang masih tersisa adalah siksaan bagi para budak yang berpakaian compang-camping ini. Jadi ia memerintahkan Mor untuk memasak bubur gandum yang cukup untuk mengisi 50 mangkuk. Namun, Mor mengerutkan kening dan menjelaskan bahwa satu panci tidak akan bisa menampung sebanyak itu. Roman sampai tidak percaya harus menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana ini, lalu mempertanyakan alasan kenapa Mor tidak memasak menggunakan beberapa panci sekaligus. Lagi pula, ia tidak sekejam itu sampai tega memaksa budak-budak kelaparan untuk bekerja. Seth, pelayan pribadi Roman, segera maju untuk mengajukan keberatan. Ia mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mereka tidak memiliki cukup gandum jika Roman menunjukkan kemurahan hati secara begitu bebas. Namun, Mor justru langsung menundukkan kepalanya dan menyatakan bahwa ia sendiri yang akan membawakan setiap sisa gandum yang disimpan di kota Sigei untuk Roman. Seth merasa tindakan Roman ini sudah keterlaluan. Memanggul batang kayu kemarin memang aneh, tetapi masih bisa dimengerti. Sementara memberi makan budak hari ini jelas-jelas secara terang-terangan menantang aturan dari seluruh era ini. Soalnya seingat Seth, Roman selalu memiliki keangkuhan yang mengakar dalam di tulangnya. Ia memang jarang memperlihatkannya, tetapi ia sepertinya selalu memandang rendah semua orang di sekitarnya. Pada saat yang sama, Roman hampir tanpa celah sejak kecil, unggul baik dalam bidang akademik maupun pertarungan, dan berdiri jauh di atas sebagian besar saudara-saudaranya. Jika bukan gara-gara itu, Grand Duke tidak akan pernah mengizinkannya untuk mengembangkan wilayahnya sendiri. Itulah tepatnya alasan kenapa Seth setuju untuk mengikuti Roman ke alam liar ini. Namun sekarang, jelas ada sesuatu yang berbeda. Keangkuhan yang dulu Roman sembunyikan kini tiba-tiba meluap begitu saja tanpa hambatan. Seolah setiap rantai yang membelenggunya akhirnya sudah hancur total. Seth pada akhirnya menyimpulkan bahwa Roman hanya berhenti berpura-pura sekarang, tepat setelah ia berdiri di atas tanahnya sendiri. Sementara Roman sendiri sama sekali tidak peduli dengan apa yang sedang dipikirkan oleh Seth. Roman menegaskan bahwa dialah yang membuat aturan di tempat tersebut. Ia kemudian memanggil Mor untuk mendekat karena ia memiliki 3 tugas penting darurat. Tugas pertama, Mor harus menyerahkan semua catatan mengenai kota Sigei kepada Seth. Tugas kedua, Roman akan menugaskan 2 juru tulis untuk membantu Mor, dan dalam waktu 3 hari, Roman menuntut data pasti mengenai populasi beserta pekerjaan setiap penduduk yang ada di kota maupun desa-desa sekitarnya. Untuk tugas ketiga, Roman mengancam secara tegas bahwa jika angka sensus yang dilaporkan Mor nanti jauh berbeda dari angka yang ditemukannya sendiri, Mor akan dihukum makan roti hitam dan mata babi. Mendengar ancaman itu, Mor segera memaksakan senyuman ketakutan yang terlihat lebih buruk daripada orang menangis, lalu berulang kali meyakinkan Roman bahwa ia sangat paham. Baru setelah melihat kepatuhan itu, Roman menepuk bahunya dan memerintahkannya untuk segera mulai bekerja.
Saat Roman mengawasi petugas pertanian yang bertubuh gemuk seperti babi putih itu bergegas kembali menuju kota Sigai, ia beralih menatap para budak. Roman memberi perintah agar setelah mereka selesai makan, mereka membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk mulai membangun jamban dan dapur. Ia juga memastikannya lagi dengan bertanya apakah perintah tersebut sudah jelas bagi mereka. Saat para budak mengangguk dengan tergesa-gesa, Roman tersenyum puas. Bagi para budak sendiri, tuan manapun yang sanggup membuat perut mereka kenyang tentulah penguasa paling penyayang yang pernah ada. Roman kemudian mencari petak rumput yang cocok, mengambil sebuah cangkul, lalu mulai menggali tanah. Tubuh barunya sangat kuat dan luar biasa tegap, yang jelas-jelas didapat karena konsumsi protein berkualitas tinggi sejak masa kanak-kanak hingga fisiknya mendekati batas genetika manusia. Tentu saja, membuka lahan pertanian bukanlah perkara mudah karena membutuhkan kerja fisik yang sangat melelahkan. Namun untungnya, setiap tetes keringat dari pekerjaannya itu selalu menghadiahinya poin pengalaman dari sistem. Roman menghabiskan sepanjang pagi untuk membajak sekitar 1/6 ekar tanah tanpa benar-benar beristirahat. Pengalaman bertaninya bahkan meningkat lebih cepat daripada pengalaman membangunnya, hingga sempat membuatnya bertanya-tanya apakah ia memang memiliki bakat alami untuk menjadi petani. Antarmuka Tale of Life yang melayang di depan matanya pun ikut diperbarui. Selain 5 kabin kayu, peta sistem kini mulai menampilkan lahan yang baru saja ia garap. Sisa waktu paginya dihabiskan Roman di tepi ladang untuk menanam benih pasnip, sejenis sayuran umbi pucat yang ditanam di awal musim semi dan bisa dipanen sebelum musim semi berakhir. Saat makan siang tiba, Grim akhirnya angkat bicara dan mempertanyakan kapan Roman berniat memulai pekerjaan yang sebenarnya. Menurut rencana awal mereka seharusnya sudah mengumpulkan warga kota sejak kemarin untuk memperkenalkan siapa tuan tanah baru yang akan memerintah mereka seumur hidup. Namun, Roman menanggapinya dengan sangat tenang. Ia memberitahu Grim bahwa ia paham Grim ingin mencapai sesuatu yang hebat. Tetapi apa yang sedang dilakukannya saat ini juga tidak kalah penting. Roman bahkan berjanji bahwa suatu hari nanti, ia akan membawa mereka berdua untuk mencapai hal yang jauh lebih besar. Grim langsung mengeluh dan menyindir apakah hal yang jauh lebih besar yang dimaksud Roman itu adalah bertani bersamanya. Roman hanya mendengus geli dan menjawab dengan nada bangga bahwa Eren mungkin lumayan dalam bertani, tetapi Grim pasti akan sangat payah jika melakukannya. Senyum tipis sempat muncul sekilas di sudut bibir Eren mendengar ucapan itu, meski langsung menghilang saat Eren kembali memasang wajah diam yang kaku layaknya seorang kesatria tabah. Yang makin mengejutkan semua orang, Roman kemudian malah menyerahkan seluruh sisa benih yang ada kepada Eren. 2 hari berlalu dengan cepat. Roman berhasil menggarap hampir 1 ekar tanah di dataran utara kabin, dan memenuhinya dengan berbagai jenis buah serta sayur. Sayangnya, tingkat perolehan pengalamannya perlahan mulai menurun. Roman curiga bahwa hal itu terjadi karena ia belum sepenuhnya menguasai pengetahuan yang ditanamkan oleh sistem ke dalam pikirannya. Pada saat itulah, Mor akhirnya kembali untuk melaporkan hasil sensusnya. Mor memberitahu Tuan Roman bahwa kota Sigai memiliki populasi sekitar 1.800 hingga 1.900 orang. Roman langsung tersenyum mendengarnya. Ia membalas bahwa tadinya ia sempat berpikir wilayahnya hanya memiliki sekitar 700 penduduk. Mengingat angka 700 itulah yang selalu dipakai Mor setiap kali membayar pajak. Begitu Roman selesai bicara, wajah Mor mendadak menjadi pucat pasi dan seluruh lapisan lemak di tubuhnya gemetar hebat karena menyadari bahwa kali ini riwayatnya benar-benar tamat. Namun di dalam hatinya, Roman tahu bahwa situasi manipulasi pajak ini tidak sepenuhnya salah Mor. Selama bertahun-tahun, Grand Duke Armor Breaker memang tidak pernah mengutus siapapun untuk mendata ulang populasi, menyurvei lahan, atau menghitung ulang pajak wilayah. Karena wilayah ini sangat terpencil dan sulit dijangkau, para penagih pajak dari pusat biasanya hanya mengambil pembayaran yang diminta lalu pergi begitu saja, tanpa ada yang peduli pada nasib wilayah miskin tersebut. Meski ia sudah tahu keadaannya, Roman tetap menanyakan pertanyaan yang menurutnya paling penting. Ia mempertanyakan alasan dibalik adanya selisih hampir 100 orang dalam perkiraan populasi yang dilaporkan Mor. Mor begitu ketakutan mendengar pertanyaan itu hingga Roman memintanya untuk berdiri dan menceritakan semuanya secara jujur. Mor pun menjelaskan kepada Roman bahwa kota Sigai pada awalnya didirikan oleh budak-budak pelarian. Orang-orang yang tidak lagi bisa bertahan dalam masyarakat manusia memilih melarikan diri ke lembah terisolasi tersebut, menggarap tanah, dan membentuk permukiman mereka sendiri. Seiring bertambahnya populasi, wilayah itu juga mulai menarik perhatian para buronan dan desertir militer. Namun, Mor yang hanya memimpin 30 penjaga merasa sangat mustahil untuk memegang kendali penuh atas seluruh area. Kota Sigai saat itu memiliki lebih dari 100 budak dan semuanya sudah termasuk dalam total populasi. Sebagian besar budak dibeli dari luar wilayah dan menjadi milik para pedagang, pengawas, serta perajin. Karena hanya mereka penduduk yang cukup kaya untuk membeli budak, Mor sendiri memiliki lebih banyak budak daripada siapapun.
di mana hampir setengah dari total budak di sana adalah miliknya. Perang tiada henti antara para bangsawan dan kerajaan rival juga telah menghambat pertumbuhan populasi kota Sigai, membuat rata-rata penduduknya hanya bisa bertahan hidup selama 30 hingga 40 tahun. Para petani setempat sebenarnya menikmati kehidupan yang cukup damai, tetapi populasi yang kecil dan tingkat produktivitas yang buruk membuat pertumbuhan pesat menjadi sangat mustahil. Moore menambahkan bahwa jika Roman sanggup mengatasi masalah kekurangan makanan, populasi di sana secara alami akan mulai meningkat. Setelah mempelajari situasi dasar kota Sigai, Roman menyuruh Moore pergi untuk melanjutkan pekerjaannya. 3 hari berikutnya berlalu dengan sangat cepat. Berkat pembangunan yang berlangsung tiada henti, lahan tersebut akhirnya mulai tampak seperti kediaman yang layak dan bukan sekadar beberapa kabin kayu yang sepi. Hari itu menandai hari ke-7 Roman berada di kota Sigai. Setelah menggarap lebih dari 1,5 ekar tanah, ia akhirnya berhasil menaikkan kemampuan bertaninya ke level 2, yang sekaligus membuka pengetahuan pertanian dasar serta kemampuan untuk meningkatkan alat-alat pertanian. Roman juga menerima tambahan primogem dari beberapa pencapaian. Digabung dengan hadiah yang terkumpul dari kehadiran hariannya, ia sekarang memiliki total 120 primogem. Karena setiap pemanggilan memakan 160 primogem, ia memiliki kesempatan untuk menarik sebanyak 7 kali. Setelah menimbang-nimbang, Roman memutuskan untuk menguji keberuntungannya dengan melakukan 2 kali pemanggilan terlebih dahulu. Lagi pula, merekrut dan mengembangkan rasul merupakan fitur inti di Noah's Ark. Riak-riak air mulai menyebar di kolam pemanggilan berwarna abu-abu saat bintang takdir melesat ke atas seperti komet yang terbang membelah langit. 2 kartu kemudian muncul secara berurutan, bersinar terang dengan cahaya bintang 3 dan bintang 4. Namun, karakter yang ditampilkan di kartu tersebut tidak lain adalah Grim dan Eren. Roman sempat terkejut dengan hasilnya, tetapi semakin ia memikirkannya, hal ini terasa semakin masuk akal. Awalnya ia membayangkan bahwa rasul yang direkrut akan jatuh begitu saja dari langit, berlutut di hadapannya, dan bersumpah setia selamanya. Sebaliknya, sistem ternyata hanya mengubah orang-orang yang memang sudah ada di sekitarnya menjadi rasul, yang mana hal itu terasa jauh lebih realistis. Roman lalu melanjutkan dengan pemanggilan berikutnya. Bintang kedua yang memancarkan cahaya putih bangkit dan melayang di atas kolam pemanggilan. Roman memicingkan matanya ketika seorang pria asing muncul di kartu tersebut. Yang paling mengganggunya adalah fakta bahwa ia sama sekali tidak tahu di mana lokasi rasul bernama Dota ini berada. Roman berpikir keras untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak bisa menemukan satu petunjuk pun. Jadi, ia memutuskan untuk menggunakan 4 sisa pemanggilan yang dimilikinya. Kartu keempat memperlihatkan pengurusnya, Seth. Kartu kelima menunjukkan koki pribadinya, Bob. Kartu keenam adalah milik seseorang bernama Thelma, dan kartu ketujuh menampilkan seorang pria bernama Barlow. Menatap campuran nama-nama yang familiar dan asing ini, Roman menjadi sangat bingung dan masih tidak mengerti apa maksud sebenarnya dari sistem dalam merekrut para rasul tersebut. Karena tak kunjung mendapat jawaban, Roman akhirnya memutuskan untuk mengunjungi kota Sigai dan memeriksanya secara langsung. Yang cukup mengejutkan, Eren rupanya sudah mengenakan 1 set zirah mengilap dan bersiap untuk berangkat kapan saja. Tepat pada siang hari, Roman memasuki kota Sigai didampingi oleh 2 kesatria tempurnya yang bersenjata lengkap. Saat mereka mendekati kerumunan warga, Roman menarik tali kekang dan memperlambat laju kudanya. Moore bergegas memimpin warga kota ke depan dan semua orang segera membungkuk hormat di hadapan tuan baru mereka. Melihat kerumunan yang sangat besar itu, Roman sadar bahwa setiap orang yang berdiri di hadapannya saat ini adalah rakyatnya. Ia melihat wajah-wajah kasar dan lelah yang tak terhitung jumlahnya, tetapi secercah harapan tampak tersembunyi di balik raut wajah mereka yang semula tak bernyawa. Mereka merasa takut sekaligus penuh harap. Tidak seperti para petani yang benar-benar hancur di luar wilayah ini, orang-orang di kota Sigai masih memiliki sedikit sisa semangat hidup. Dari situasi itu saja, Roman bisa tahu bahwa Moore tidak terlalu menindas para petani setempat. Hidup mereka mungkin sulit, tetapi mereka masih bisa bertahan hidup. Pada saat itulah, suara lantang Roman bergema melintasi lahan terbuka tersebut. Ia mengumumkan identitasnya sebagai Roman Armorbreaker, tuan baru kota Sigai, sekaligus sosok yang akan menguasai mereka mulai hari itu dan seterusnya. Ia menegaskan bahwa setiap jengkal tanah di wilayah ini sekarang adalah milik pribadinya. Roman melanjutkan pernyataannya bahwa melalui ketidaktahuan dan kebodohan warga, mereka telah melakukan kejahatan yang tidak bisa dimaafkan. Karena segala hal di tempat itu adalah miliknya, Roman menegaskan bahwa ia akan menggunakan otoritasnya sebagai tuan mereka untuk mengambil kembali seluruh tanah dan menatanya ulang. Ia tidak akan lagi membiarkan mereka menyia-nyiakan sumber daya miliknya. Roman menyebutkan bahwa selama puluhan tahun, warga telah memasuki wilayah pegunungannya secara ilegal untuk menebang kayu, berburu hewan, dan menangkap ikan,
di mana tindakan-tindakan tersebut telah melanggar hukum bangsawan. Oleh karena itu, Roman menetapkan bahwa setiap orang dari mereka harus membayar denda sebesar 1 koin emas. Di era tersebut, petani memang tidak memiliki hak untuk memiliki tanah. Bahkan warga bebas pun hanya bisa menyewanya dari bangsawan dan tidak akan pernah bisa benar-benar mengklaimnya sebagai milik pribadi. Sebelum datang ke sana, Roman sendiri telah mendapat jaminan pembebasan pajak selama 3 tahun untuk kota Sigai dari Grand Duke Armor Breaker, yang memberinya kebebasan penuh untuk merombak seluruh wilayah. Begitu Roman mengumumkan keputusannya yang mengejutkan itu, warga kota langsung berlutut dan menangis memohon ampun padanya. Beberapa warga bahkan sempat tergoda untuk memberontak saat itu juga dan menggulingkan tuan baru mereka. Namun, suara tajam pedang yang ditarik dari sarungnya seketika membuat semua orang tersandung mundur, takut jika mereka akan menjadi orang pertama yang kehilangan kepala. Melihat kepanikan dan ketakutan yang merayapi warga, Roman lalu memberi mereka 2 pilihan solusi untuk menyelesaikan masalah denda tersebut. Melihat kepanikan warga, Roman memberi mereka 2 pilihan solusi, yaitu membayar denda tersebut secara tunai atau mengirim setiap anak di keluarga mereka yang berusia antara 5 hingga 15 tahun ke kediamannya. Setelah selesai mengurus para petani, Roman mengalihkan perhatiannya kepada para pedagang berlisensi di kota Sigai. Akan tetapi, perlakuan yang ia berikan kepada para pedagang tidak sekasar itu. Ia setuju untuk mengabaikan semua pajak komersial yang sempat mereka hindari di masa lalu, tetapi dengan syarat mulai hari itu dan seterusnya, setiap bisnis wajib mematuhi aturan baru yang ia buat. Seorang pedagang muda menjadi orang pertama yang maju dan berjanji akan mengikuti setiap perintah yang diberikan Roman. Namun, pedagang muda itu juga mempertanyakan alasan kenapa Roman lebih berfokus pada pencuri kecil, seperti mereka sementara mengabaikan bandit sejati yang jelas-jelas bersembunyi di gunung. Setelah menginterogasinya, Roman mengetahui bahwa pemuda itu bernama Mor Parea, putra dari seorang pedagang kaya bernama Slim. Roman langsung menyadari bahwa pedagang muda ini mungkin akan sangat berguna baginya di masa depan. Meski begitu, Roman tetap bersikap dingin dan arogan. Ia menegaskan bahwa semua orang tanpa terkecuali akan diselidiki dan tidak ada satupun yang boleh menggunakan sumber daya di wilayahnya tanpa membayar harganya. Mulai saat itu, siapapun yang menggarap lahan tanpa izin akan dieksekusi, dan setiap penduduk harus menerima rencana Roman tanpa penolakan sedikit pun. Roman melakukan semua penekanan ini karena ia paham warga setempat sama sekali tidak tahu cara mengelola lahan dengan benar. Jika ia tidak sepenuhnya mengubah metode kuno mereka, kota Sigai tidak akan pernah bisa berkembang. Ia berniat mendistribusikan sendiri lahan dan sumber daya yang ada secara terpusat sehingga tidak ada lagi warga yang bisa bertindak semaunya. Hati Mor bergetar saat mendengarnya, merasa bahwa ketegasan inilah sikap yang ia harapkan dari sosok seorang bangsawan sejati. Dalam perjalanan kembali ke kediaman, Grim menatap Roman dengan tatapan aneh. Semula Grim mengira Roman akan terus memberi makan dan merawat rakyatnya dengan lembut. Tetapi ia segera mengakui bahwa keputusan Roman ternyata sangat bijak. Grim berkomentar bahwa jika hal seperti sebelumnya terus berlanjut, bahkan mereka sendiri pada akhirnya tidak akan mampu lagi membeli roti putih. Grim menegaskan bahwa Roman adalah penguasa tanah tersebut sementara mereka hanyalah kesatria yang mengabdi padanya. Sehingga apapun keputusan yang dibuat Roman, mereka akan tetap mendukungnya tanpa ragu. Pernyataan setia dari Grim itu sangat menyenangkan hati Roman. Namun di sisi lain, Seth merasa keputusan Roman untuk membawa anak-anak ke kediamannya adalah langkah yang sangat keliru. Seth berargumen bahwa anak-anak di atas usia 10 tahun sebenarnya sudah bisa menjadi tenaga kerja dasar. Sehingga menyingkirkan mereka semua secara serentak akan sangat berdampak buruk pada produktivitas kota Sigai. Akan tetapi, Roman sebenarnya berniat memilih anak-anak paling berbakat untuk ia latih sendiri. Untuk mengubah ekonomi wilayah itu secara total, Roman paham bahwa ia harus menghancurkan sistem lama yang tidak efisien terlebih dahulu. Ia berencana memusatkan setiap sumber daya dan membagikannya kembali tanpa menoleransi pemborosan apapun. Tindakan kerasnya hari itu bertujuan untuk menghancurkan ilusi rakyatnya, menghapus harapan semu mereka, dan mematahkan pertahanan mental mereka, sehingga menjadikan mereka pengorbanan ideal yang dibutuhkan demi memasuki era baru. Roman juga berniat mengurangi jumlah lahan yang digarap di seluruh kota Sigai secara drastis. Jika setiap butir gandum bisa menghasilkan 8 butir baru, ia bisa memangkas setengah dari lahan pertaniannya. Bahkan jika setiap butir sanggup menghasilkan 16 butir, ia bisa menelantarkan 3/4 ladang yang paling tidak produktif. Transisi ini mau tidak mau memang akan membuat banyak petani mengalami kelaparan untuk sementara, tetapi dengan sumber daya yang dimilikinya saat ini, inilah batas maksimal dari apa yang bisa Roman capai. Populasi kota Sigai memang memberinya kejutan yang menyenangkan, namun untuk menghasilkan lebih banyak makanan dengan sumber daya yang ada, diperlukan pembebasan tenaga kerja yang tidak penting dan pemusatan upaya semua orang pada sistem pertanian intensif. Agar selamat dari musim dingin yang akan datang,
Tugas paling mendesak bagi Roman adalah memproduksi makanan yang cukup. Hanya dengan memilih benih unggul dan mengolah nutrisi yang cukup ke dalam tanah, ia bisa mendorong pertumbuhan tanamannya hingga ke batas maksimal. Kota Shige mungkin memiliki lebih dari 80 ekor lembu, tetapi selama ini hewan-hewan tersebut harus digunakan secara bergantian oleh seluruh penduduk sehingga mustahil untuk membajak setiap ladang tepat waktu. Dulu, setiap kali para petani gagal membajak ladang sebelum musim tanam tiba, mereka hanya menaburkan benih ke atas tanah begitu saja dan membiarkan kelangsungan hidup mereka bergantung pada nasib. Hal itu pada akhirnya hanya menghasilkan panen yang sangat sedikit. Daripada membuang tenaga di ladang tandus yang hanya menghasilkan 2 butir gandum dari setiap benih, Roman merasa mereka lebih baik menelantarkannya dan memusatkan seluruh daya pada lahan pertanian yang paling produktif. Sementara itu di kota, banyak warga mengepung Mor sang petugas pertanian dan memohon kepadanya untuk menyelamatkan anak-anak mereka. Setelah diganggu berjam-jam tanpa henti, kesabaran Mor akhirnya habis. Ia berteriak kepada kerumunan warga bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki kuasa untuk mengubah keputusan Tuan Roman. Setelah itu, Mor menerobos kerumunan dan pergi dengan penuh amarah. Namun, beberapa warga segera mendapatkan kembali ketenangan mereka. Mereka menyadari bahwa menurut perjanjian sewa yang ada, mereka sebenarnya berhak menggarap lahan sewaan selama mereka membayar pajak. Dengan merebut kembali lahan itu secara paksa, Roman dianggap jelas-jelas telah melanggar hukum. Warga meyakini bahwa begitu masalah ini dilaporkan ke atas, raja pasti akan turun tangan dan menghukum Roman. Di tempat lain, pedagang muda bernama Mor kembali ke dermaga kota Shigai. Di dalam sebuah kapal yang berlabuh di dekat pantai, duduk sesosok figur misterius yang tubuhnya sepenuhnya tersembunyi di balik jubah hitam. Saat Mor masuk, sosok bernama Madison itu perlahan mengangkat kepalanya dan bertanya apakah Mor sudah menemukan target yang dicari. Namun, Mor justru langsung menuduh Madison telah memberikan informasi palsu, karena Mor mengaku sudah mencari kemana-mana selama berhari-hari tanpa menemukan satu petunjuk pun. Mor menambahkan bahwa dekret dari penguasa baru telah membuat kota Shigai menjadi sangat kacau dan semua orang hanya membicarakan Roman Armorbreaker, yang membuat pekerjaan penyelidikannya menjadi hampir mustahil untuk dilanjutkan. Kabar itu segera menarik perhatian Madison, yang kemudian mempertanyakan apa sebenarnya yang sedang dilakukan oleh sang bangsawan baru tersebut. Mor tidak punya pilihan selain menceritakan secara singkat semua kejadian yang berlangsung pada hari itu. Setelah mendengar cerita tersebut, Madison langsung menilai Roman sebagai seorang bangsawan yang sangat bejat. Madison mengecam keputusan Roman yang menyuruh anak-anak sebanyak itu ke kediamannya. Terlebih Roman menuntut anak laki-laki maupun perempuan, yang menurut Madison membuktikan bahwa hasrat menjijikan para bangsawan memang tidak ada batasnya. Namun, Mor menyatakan tidak setuju dengan penilaian tersebut. Mor berargumen bahwa jika Roman benar-benar hanya mengincar anak-anak untuk hasrat pribadi, Roman tidak akan menunggu berhari-hari hanya untuk mengumumkannya. Mor menduga bahwa sang penguasa baru mungkin sedang bersiap untuk perang atau merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Akan tetapi, sejauh yang Madison tahu, kota Shigai sama sekali tidak memiliki cukup makanan untuk menghidupi anak-anak dalam jumlah sebanyak itu. Morai pun membalas bahwa kesan pertamanya terhadap Roman adalah sosok yang bertindak cepat dan tegas, sehingga Morai sangat yakin bahwa penguasa baru itu bukanlah orang bodoh yang tidak berguna. Madison menegaskan bahwa ia tidak tertarik dengan apapun rencana Roman. Ia menyatakan tidak bisa terus-terusan membuang waktu di tempat tersebut, dan mengancam bahwa jika Morai masih belum bisa menemukannya, Madison sendiri yang akan turun tangan untuk mencarinya. Karena takut terseret ke dalam masalah yang lebih besar, Morai buru-buru berusaha menghentikan niat Madison. Namun, Madison membalas bahwa pengaruh gereja belum mencapai wilayah terpencil itu dan menegaskan bahwa tidak akan ada seorang pun yang percaya bahwa Morai memiliki hubungan dengan kelompok mereka. Keduanya pun segera terlibat dalam perdebatan yang sengit, di mana hal ini bukanlah pertama kalinya Madison mengusulkan untuk bertindak secara mandiri. Morai hanya bisa menganalisis situasi tersebut untuk Madison. Morai menjelaskan bahwa Nona Amethyst memang bisa merasakan kekuatan dari orang-orang milik Madison, tetapi Morai sendiri sudah mencari ke setiap sudut kota Shigai tanpa melihat reaksi sekecil apapun. Morai menduga bahwa target mereka mungkin sudah tidak ada lagi di kota dan identitasnya bisa jadi sudah terbongkar. Morai menambahkan bahwa jika Madison benar-benar percaya target itu masih hidup di suatu tempat di wilayah ini, maka target tersebut pasti bersembunyi jauh di dalam pegunungan. Madison bukanlah orang bodoh. Ia tahu jika targetnya benar-benar melarikan diri ke pegunungan, maka sangat mustahil jika tidak ada satupun informasi yang bocor. Morai akhirnya mengungkapkan rencana cerdiknya. Ia menjelaskan bahwa Roman Armorbreaker adalah sosok yang terobsesi untuk mengendalikan segalanya, sehingga Roman pasti akan menemukan gadis itu untuk mereka. Morai mengaku memang sengaja menyebutkan tentang orang-orang yang tinggal di pegunungan kepada Roman. Bagi Morai,
Roman Armorbreaker adalah satu-satunya orang di kota Sigai yang mampu menyelidiki daerah pegunungan tersebut, sementara orang luar seperti mereka tidak tahu apa-apa. Tetapi Madison sangat menentang rencana ini. Ia tegas tidak mempercayai kaum bangsawan dan berniat menemukan anak itu sendiri sebelum Roman memulai pencariannya. Moray mencoba menghentikan wanita keras kepala itu dengan mengingatkannya bahwa gereja telah mengeluarkan surat perintah eksekusi mati untuk Madison. Namun, menemukan rekannya yang hilang telah menjadi satu-satunya tujuan hidup Madison saat ini. Bahkan jika keputusan itu membawanya ke dalam bahaya lagi, Madison menolak untuk mundur. Moray akhirnya memberitahu Madison bahwa ia hanya akan menunggunya di sana selama 2 hari lagi. Entah Madison kembali atau tidak, Moray akan tetap pergi meninggalkannya. Akan tetapi, pencarian Madison berakhir gagal. Ia tidak menemukan jawaban yang diinginkannya dan justru malah membuat panik sebagian besar penduduk kota Sigai. Dini hari berikutnya, Mor sang petugas pertanian bergegas berlari ke kediaman Roman dan melaporkan bahwa iblis telah muncul di kota Sigai pada malam hari. Lebih dari belasan rumah tangga mengaku bermimpi tentang seorang wanita berjubah hitam, sementara beberapa penduduk bahkan bersikeras bahwa mereka sempat melihat langsung wajah iblis tersebut. Mendengar laporan itu, Eren menyimpulkan bahwa sosok yang disebut warga sebagai iblis itu kemungkinan besar adalah seorang penyihir wanita. Di benua tersebut, raja, bangsawan, dan gereja membentuk 3 pilar kelas penguasa. Para bangsawan mematuhi raja mereka, sementara raja tunduk pada gereja. Meski begitu, gereja tetap sangat waspada terhadap kaum bangsawan. Gereja tidak hanya mengendalikan para pendeta yang mampu menyembuhkan luka, tetapi juga memimpin kekuatan militer yang sangat kuat. Melalui gabungan kekuatan, keyakinan, dan paksaan, gereja memungut pajak persepuluhan sebesar 1/10 dari pendapatan setiap warga. Namun, kerajaan besi hitam adalah negara terkuat di benua ini, dan ketiga adipati agungnya tidak pernah membayar pajak tersebut. Kota Sigai sendiri sangat terpencil sehingga gereja bahkan tidak memiliki perwakilan atau misionaris di sana. Mage sangatlah langka di dunia ini, sementara penyihir wanita adalah perapal mantra alami sejak lahir. Gereja menganggap penyihir wanita sebagai bencana pembawa petaka, dan telah memburu mereka tanpa ampun selama bertahun-tahun. Sebagian besar bangsawan sebenarnya tidak peduli apakah para penyihir wanita itu hidup atau mati, sementara para kesatria tempur menganggap penyihir wanita biasa sangatlah lemah, di mana sebilah belati saja sudah cukup untuk membunuh mereka. Karena insiden itu melibatkan penyihir wanita, Mor dengan hati-hati bertanya kepada Roman apakah sang tuan muda ingin melaporkan kejadian ini ke pihak gereja. Hanya dengan melaporkannya saja, mereka bisa mendapatkan imbalan 10 koin emas, yang mana jumlah itu cukup untuk membeli 20 ekor lembu. Namun, karena tidak ada seorang pun yang terluka dalam insiden malam itu dan wanita misterius tersebut tampaknya hanya sedang mencari seseorang, Roman memerintahkan Mor untuk tidak ikut campur. Prioritas utama mereka saat ini adalah mengerahkan seluruh warga kota untuk menanam gandum musim semi. Saat Roman tiba di ladang yang dipilih untuk ditanami, ia sekali lagi menggunakan metode paksa. Ia memerintahkan Mor untuk mengatur jadwal giliran para petani guna mengaduk wadah-wadah besar berisi air berlumpur. Sistem di dalam dirinya telah membuka pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyortir benih menggunakan air garam. Namun karena garam adalah barang mewah di era ini, Roman harus puas menggunakan air berlumpur untuk memisahkan benih yang paling kuat dari yang mandul. Roman sengaja tidak menjelaskan prinsip ilmiahnya kepada Mor, karena ia tahu hanya hasil nyata yang tak terbantahkan yang bisa meyakinkan orang-orang sebodoh mereka. Roman berencana untuk menabur benih, hanya di lahan paling subur seluas 330 ekar. Sisa lahan seluas 5 hingga 6 ekar memerlukan perbaikan tanah secara ekstensif dan akan dibiarkan terbengkalai untuk saat ini. Ia berniat menyelesaikan seluruh persiapan penanaman musim semi dalam waktu 20 hingga 30 hari. Para petani juga harus menyediakan tenaga kerja untuk kediaman penguasa. Roman sadar bahwa jika ia gagal meningkatkan hasil panen mereka, orang-orang di wilayah ini pasti akan mati kelaparan di masa depan. Akhirnya, Roman memerintahkan Mor untuk merekrut 80 petani wanita guna menyiapkan makanan yang cukup bagi setiap pekerja. Ia menetapkan jatah makanan yang sangat melimpah, yaitu memberi setiap orang setengah pon ransum kering, 3 potong roti, bubur gandum, dan sup sayuran campur. Roman melarang keras siapapun mencuri atau mengurangi jatah makanan pekerja, karena ia sendiri berniat untuk mengonsumsi makanan yang sama persis dengan mereka. Ia juga memerintahkan para pekerja untuk membawa lansia dan anak-anak dari rumah mereka ke lokasi kerja, agar para petani wanita dapat merawat mereka sekaligus. Kota Sigai saat ini memiliki sekitar 12 pekerja yang tersedia. Roman yakin selama semua orang bekerja secara maksimal dan mengikuti rencananya, tatanan sosial yang sama sekali baru akan segera muncul di seluruh wilayah tersebut. Karena kediamannya masih dalam tahap awal pembangunan, Roman memanggil 2 juru tulis yang saat ini bekerja di manornya.
Nama mereka adalah Garmin dan Hans, di mana keduanya merupakan lulusan dari akademi kota di wilayah Grand Duke Armor Breaker. Roman bahkan harus menawari mereka gaji jauh di atas standar untuk meyakinkan mereka agar mau bekerja di wilayah terpencil ini. Sekarang, Roman memerintahkan kedua juru tulis itu untuk mulai mendidik anak-anak yang tinggal di kediamannya. Pas Roman nyuruh dua juru tulisnya buat ngajar anak-anak, Garmin ini langsung nolak mentah-mentah perintah itu secara terang-terangan. Si Garmin ngotot kalau dia jauh-jauh datang ke wilayah terpencil ini buat jadi administrator keren yang mengurus pemerintahan, bukan malah diturunkan jabatannya jadi pengasuh buat sekelompok bocah. Hans juga gak mau kalah dan ikut berargumen. Dia merasa kalau dia punya cita-cita besar buat mencapai sesuatu yang penting di wilayah ini. Jadi dia gak bisa menerima pemindah tugasan yang menurutnya beneran konyol dan gak masuk akal itu. Penentangan terbuka dari dua orang ini jelas bikin Roman langsung ngamuk. Karena si Hans ini merasa paham hukum, dia malah makin berani dan bersikeras kalau dia punya hak buat menolak perintah atasan yang dianggapnya gak masuk akal. Hans bahkan nekat mengancam bakal menuntut Roman ke pengadilan kerajaan. Mendengar ancaman itu, Roman cuma bisa memberikan senyuman dingin. Dia langsung menembak kalau dia mempekerjakan mereka berdua dengan gaji yang jauh di atas harga pasar. Jadi mereka gak usah sok-sokan menceramahi dia soal hak. Uang yang udah Roman keluarkan itu memberinya wewenang penuh buat menugaskan pekerjaan apapun kepada mereka. Lagian mereka berdua udah nanda tanganin kontrak. Jadi mau gak mau sekarang mereka harus mematuhinya. Roman bahkan ngasih peringatan terakhir yang bikin merinding. Kalau mereka sampai berani mempertanyakan keputusannya sekali lagi, dia gak bakal segan-segan buat mengeksekusi mereka di tempat. Kena ancaman maut secara terang-terangan kayak gitu, mental dua juru tulis itu langsung ciut, tunduk, dan akhirnya mau nurut. Urusan pendidikan buat anak-anak di kediaman Roman pun resmi beres. Setelah ngatur semua hal di kediamannya, Roman langsung tancap gas pergi ke kota Sigay buat memeriksa pekerjaan yang lagi berlangsung. Di sana, para petani yang ditugaskan mengumpulkan pupuk kandang baru aja kembali dan lagi pada antre buat makan siang. Dari laporan yang diterima, Roman tahu kalau mereka udah berhasil ngumpulin lebih dari 10 ton pupuk kandang cuma dalam waktu 1 pagi. Tapi kalau dihitung-hitung, buat memenuhi kebutuhan paling dasar dari seluruh lahan pertanian yang ada di sana, mereka setidaknya masih butuh sekitar 100 ton pupuk lagi. Di sisi lain, para petani ini malah dibuat kaget setengah mati sama kualitas makanan yang disajikan buat makan siang mereka. Makanan itu kelihatan begitu mewah sampai-sampai para petani ketakutan dan mengira kalau ini adalah hidangan terakhir mereka sebelum dieksekusi mati. Soalnya porsi satu orangnya aja udah cukup buat memberi makan seluruh keluarga mereka seharian penuh. Baru setelah mereka lihat Roman ikut duduk dan santai memakan makanan yang sama persis di hadapan mereka, para petani ini akhirnya bisa bernapas lega dan berhenti khawatir. Seymour sendiri beneran gak habis pikir dan gak mengerti gimana bisa seorang bangsawan dengan tenang menikmati makan siangnya tepat di samping tumpukan kotoran yang ukurannya super besar dan baunya menyengat. Pas Roman sadar kalau Seymour lagi melototin dia, Roman langsung nyuruh Moore buat cepat-cepat ngabisin makanannya karena mereka masih punya tumpukan kompos yang harus digarap setelah ini. Habis kerja keras selama hampir 2 jam, Roman akhirnya berhasil membuat tumpukan kompos di atas tanah yang layak. Dia lalu menutup tumpukan itu pakai lumpur basah biar bahan-bahan di dalamnya bisa berfermentasi pada suhu tinggi. Roman memberitahu Moore kalau semua pupuk kandang di kota harus diolah pakai langkah-langkah yang persis sama mulai dari sekarang. Dia juga menjanjikan bonus sekitar 2 pon gandum buat siapa aja yang mau bantu bikin kompos. Beres ngatur urusan kompos, Roman langsung pergi mendahului yang lain karena dia masih harus nemuin seorang pandai besi bernama Rex buat menanyakan beberapa hal penting. Tapi pas ditemui, Rex malah menjelaskan kalau dia sebenarnya gak memproduksi sebagian besar alat pertanian yang dipakai warga di kota Sigay. Dia cuma bikin sedikit peralatan dan bertahan hidup cuma dari memperbaiki alat-alat tua milik warga. Mendengar penjelasan Rex, Roman akhirnya paham akar masalahnya. Pekerjaan pandai besi beneran susah dipertahankan di tempat ini karena batang besi harus dibeli dari luar wilayah. Sementara para petani biasa jelas gak bakal mampu beli alat berbahan besi. Bahkan seluruh tempat pandai besi milik Rex saat itu cuma punya sekitar 220 pon besi tersisa di gudangnya. Tanpa membuang waktu lagi, Roman mengeluarkan desain alat pertanian yang udah dia siapkan sebelumnya dan bertanya berapa banyak besi yang dibutuhkan buat bikin bajak baru ini. Berdasarkan pengalamannya, Rex memperkirakan kalau bikin satu bajak model gitu bakal menghabiskan setidaknya 33 pon besi. Karena stoknya pas-pasan, Roman gak punya pilihan selain nyuruh Rex ngurangin jumlah logam sebisa mungkin tapi bajak besinya harus tetap jadi. Roman menekankan kalau bajak ini penting banget, lalu memerintahkan Rex buat memanggil setiap tukang kayu di kota biar mereka bisa menyelesaikannya secepat mungkin. Siapapun yang punya pengalaman sebenarnya bisa melihat kalau model bajak baru ini terang-terangan melanggar ajaran gereja. Tapi karena Roman dari awal adalah seorang ateis, dia gak peduli sama sekali.
Yang benar-benar bikin Roman bingung adalah kenapa bajak ringan yang dipakai di dunia ini cuma bisa menggores permukaan tanah dan gak sanggup melakukan penggarapan yang dalam. Alat ini kelihatan lebih mirip sesuatu yang sengaja diperkenalkan oleh kekuatan dari luar alih-alih penemuan alami, yang mana hal itu beneran bertentangan sama perkembangan teknologi yang normal. Roman pun makin sadar kalau dunia ini masih menyimpan tak terhitung misteri yang menunggu buat dia ungkap. Masalah Roman selanjutnya adalah wilayahnya benar-benar krisis besi. Kota Shigai hampir sepenuhnya bergantung sama impor dari luar buat mendapatkan batang besi dan balok logam. Karena kota itu gak punya teknologi peleburan, gak punya tenaga terampil, dan yang paling parah gak punya sumber biji besi. Roman sempat memeriksa besi simpanan milik Rex. Dan Rex mengaku kalau dia cuma mampu beli batang besi berkualitas rendah seharga 1 koin emas buat setiap 56 ponnya. Karena Roman cuma butuh besi itu buat memenuhi kebutuhan dasar peralatan petani, dia gak bisa terlalu pemilih. Tapi masalahnya, walau mereka melebur ulang semua bajak gores tua yang ada di kota, jumlah logamnya tetap gak bakal cukup buat memproduksi 40 bajak berat. Tepat saat Roman lagi pusing memikirkan opsi buat melebur perlengkapan zirahnya para kesatria, Rex tiba-tiba ngasih tahu kalau kapal dagang yang lagi bersandar di dermaga saat ini menjual batang besi. Berita itu langsung bikin semangat Roman terbakar lagi dan dia bergegas lurus menuju dermaga kota Shigai. Pas si pedagang muda bernama Morai lihat Roman berjalan mendekat, Morai langsung panik setengah mati. Dia mengira kalau penyihir pemarah yang dicarinya udah ditangkap dan membongkar semua keterlibatannya di depan Roman. Tapi begitu tahu kalau Roman kesana cuma mau beli besi, Morai akhirnya bisa bernapas lega. Morai menjelaskan kalau pengiriman terakhirnya membawa hampir 500 pon batang besi, yang bisa diborong sama Roman seharga 15 koin emas. Sayangnya, seluruh uang tunai yang dipegang Roman saat itu cuma ada sedikit di atas 20 koin emas. Jadi tanpa ragu, Roman mengambil sebuah batu permata merah cemerlang dari mantelnya dan dengan santainya melempar batu itu ke Morai. Sebagai pedagang berpengalaman, Morai langsung mengenali kalau benda itu adalah batu rubi kualitas tinggi yang fungsinya bisa memperkuat fisik orang yang lemah. Batu permata dengan kualitas indah itu harusnya bernilai setidaknya 15 koin emas. Makanya Morai kaget banget dan bertanya apa Roman beneran yakin mau menukarnya. Buat manusia biasa yang belum jadi sosok transenden, batu permata semacam itu beneran sangat berharga karena bisa menutrisi tubuh pemakainya dan membantu mereka masuk ke ranah transenden dengan lebih cepat. Namun secara mengejutkan, Morai malah menolak buat menerima batu rubi itu dan justru menawarkan buat memberikan besinya secara gratis demi menukarnya dengan persahabatan seorang Roman. Setelah berpikir sejenak, Roman akhirnya mengambil kembali batu permatanya. Lagian itu adalah hadiah yang diberikan langsung sama Grand Duke Armor Breaker pas dia baru lahir. Tapi karena Roman gak punya kebiasaan menerima bantuan gratis tanpa membalasnya, dia berjanji bakal ngasih kompensasi ke Morai dengan cara lain nanti. Roman lalu sekalian meminta Morai buat mengangkut 100 ekor lembu ke kota Shigai dengan total harga 60 koin emas. Tapi karena sumber daya Morai terbatas, dia cuma sanggup menyediain paling banyak 50 lembu dan 100 kuda tarik. Karena gak ada pilihan lain yang lebih baik, Roman langsung menyetujui kesepakatan itu tanpa memusingkan gimana cara dia bayar nanti. Roman bareng seorang tukang kayu bernama Fitch langsung masing-masing mengangkat peti kayu berisi sekitar 165 pon besi buat dibawa kembali ke kota Shigai. Dengan datangnya pengiriman batang besi berkualitas tinggi ini, mereka akhirnya punya persediaan besi yang lumayan cukup buat mulai memproduksi bajak berat. Keesokan paginya, Roman mengeluarkan sebuah busur raksasa super keren yang sengaja dia bawa dari kediaman keluarga Armor Breaker. Badan busurnya berwarna merah membara menyerupai warna darah. Sementara tali busurnya yang putih bersih punya kekuatan yang luar biasa dahsyat. Busur ini butuh beban tarikan antara 150-200 pon buat ditarik. Ditambah ada hiasan berlian sebesar telur merpati yang tertanam cantik di setiap ujungnya. Hampir setiap bagian dari busur ini terbuat dari bahan supranatural yang langka. Tapi kalau menurut penilaian pribadi Roman sendiri, daya tembus busur mewah ini cuma sebanding sama senapan runduk berat. Sementara dari segi daya hancur, jangkauan tembak, sampai akurasinya beneran jauh banget di bawah teknologi senapan modern. Walau begitu, benda ini tetap jadi senjata paling berharga yang dipegang Roman saat ini. Harganya aja taksiran minimal 100 koin emas dan udah lama diincar sama banyak bangsawan. Sementara itu di kota Shigai, Mor sebenarnya lagi nungguin instruksi dan pengarahan soal pertanian dari Roman. Tapi bukannya dibahas soal ladang, Mor malah dapat perintah dadakan buat mengumpulkan para penjaga kota. Beneran bikin bingung setengah mati, Mor sampai bertanya-tanya sendiri kenapa Roman gak memberitahu dia dari awal soal rencana ini. Apalagi orang-orang yang nekat tinggal dan bersembunyi di pegunungan itu terkenal sangat berbahaya. Tapi Roman dengan nada tegas dan dingin langsung menyatakan kalau dia gak bakal pernah membiarkan siapapun bertindak seenaknya melanggar hukum di wilayah kekuasaannya. Mau gak mau, Mor cuma bisa nurut dan akhirnya memilih 20 penjaga terbaik dari kota Shigai.
Setelah menyiapkan perbekalan yang cukup, rombongan itu pun bergegas mengikuti Roman menuju area pegunungan. Sepanjang perjalanan menembus hutan, Mor gak berhenti-hentinya mencoba mengubah pikiran Roman. Mor memohon-mohon dan mengingatkan kalau pegunungan ini dipenuhi sama para buronan nekat yang gak punya beban hidup. Jadi gak ada alasan sama sekali buat Tuan Roman mempertaruhkan nyawanya sendiri di tempat berbahaya seperti itu. Bagi Mor, keselamatan sang penguasa jauh lebih penting dari apapun. Namun di tengah gurauan dan bujukan Mor, Roman tiba-tiba mengangkat tangannya dan menyuruh seluruh rombongan buat langsung berhenti. Rupanya, sistem di dalam diri Roman baru aja ngasih notifikasi kalau salah satu rasul yang berhasil dia panggil kemarin ternyata lagi bersembunyi di sekitar situ. Eren dan Grim sebagai kesatria berpengalaman juga langsung merasakan ada sesuatu yang gak beres pas melihat beberapa orang mulai mengepung rombongan mereka dari balik lebatnya pepohonan. Tanpa rasa takut sedikit pun, Roman langsung berteriak keras ke arah rimbunnya pohon, mempertanyakan apakah orang-orang itu beneran berniat menjadikan tuan mereka sendiri sebagai musuh. Sebuah suara dari dalam kegelapan hutan membalas kalau mereka gak punya tuan sama sekali. Roman dengan sangat tenang membalas kalau mulai detik itu mereka udah punya tuan. Roman menegaskan kalau orang-orang itu gak bakal pernah bisa mengalahkan para kesatria tempur miliknya. Jadi dia menyuruh mereka keluar dan tunduk padanya kalau masih mau diampuni nyawanya. Para pemburu yang bersembunyi di balik semak-semak langsung saling berbisik-bisik. Kelihatan banget kalau mereka ragu dan dilema menghadapi tuntutan tegas dari Roman. Setelah menunggu beberapa saat, seorang pemburu muda akhirnya memberanikan diri keluar dari balik pepohonan. Pemburu muda itu menjelaskan kalau mereka sebenarnya cuma butuh kesempatan buat bisa bertahan hidup. Jadi kalau Roman setuju buat membiarkan mereka hidup tenang di pegunungan, mereka berjanji bakal memberikan sebagian dari seluruh hasil buruan mereka sebagai jaminan. Tapi Roman memberikan jawaban yang singkat dan gak bisa dibantah. Dia menuntut pemburu itu buat langsung bersumpah setia kepadanya saat itu juga. Roman menegaskan kalau dia memegang kekuasaan mutlak atas segala sesuatu di wilayah ini, dan setiap orang yang menginjakan kaki di tanah ini adalah rakyatnya. Roman lalu menyuruh sang pengikut barunya itu buat menyebutkan namanya. Pemburu muda itu langsung membeku di tempat. Beneran gak paham gimana bisa Roman tahu kalau dia adalah sosok pengikut yang ditakdirkan. Pada akhirnya, pemburu muda itu menundukkan kepalanya secara penuh dan menyebutkan kalau namanya adalah Dota. Baru setelah itu Roman memberikan perintah dengan rasa puas, menyuruh Dota buat menemuinya dengan membawa seluruh orang yang tinggal di pegunungan ini, tanpa ada satu orang pun yang terlewat. Roman bakal menilai kelakuan mereka satu persatu buat memutuskan, apakah dia mau menerima kesetiaan mereka atau gak. Nada bicara Roman beneran gak mau berkompromi sama sekali. Roman bahkan menambahkan kalau dia sebenarnya gak perlu pakai cara kekerasan buat menaklukkan mereka. Dia cuma perlu memutus pasokan bahan pokok dan makanan ke pegunungan, dan mereka semua otomatis gak bakal bisa bertahan hidup. Para pemburu itu benar-benar gak punya keberanian buat melawan sang tuan baru, apalagi kelompok mereka cuma punya sedikit lebih dari selusin petarung yang lumayan cakap. Pada akhirnya, setiap pemburu terpaksa tunduk dan patuh. Roman lalu memerintahkan mereka semua buat segera meninggalkan permukiman pegunungan dan pindah ke kota Sigei paling lambat dalam waktu 1 bulan. Setelah itu, Roman mulai menginterogasi Dota mengenai penjahat-penjahat terkenal lainnya yang dikabarkan bersembunyi di dalam pegunungan tersebut. Dota pun gak menyembunyikan informasi apapun dari tuannya. Dota menjelaskan soal garansi, seorang dokter kotor yang sangat dihormati sama para pemburu maupun penduduk kota Sigei karena dia sangat terpelajar dan pandai menyembuhkan berbagai penyakit, walau gak ada satu orang pun yang tahu dari mana asal-usulnya. Lalu ada Jet, seorang pembelot militer yang nekat kabur dari medan perang dan lari ke tempat ini karena udah gak punya arah tujuan lagi. Ada juga Dick, seorang mantan kesatria pengkhianat yang konon katanya udah membunuh bangsawan yang dulu dia layani. Makanya sekarang dia jadi buronan utama para bangsawan. Terakhir, Dota menceritakan soal Borg si bandit besar yang kemungkinan pernah didengar namanya sama Roman. Borg ini dulunya pernah membunuh seorang bangsawan, merampas seluruh harta kekayaannya, lalu membagikan harta itu ke rakyat jelata. Tapi tragisnya, setelah Borg pergi, bangsawan lain malah datang dan mengirim semua rakyat jelata yang menerima harta itu ke tiang gantungan. Dota mewanti-wanti agar Roman benar-benar menghindari Borg karena orang itu tergolong sangat berbahaya. Tepat saat itu, sebuah suara auman binatang buas yang sangat keras bergaung dari kejauhan pegunungan dan langsung menyela penjelasan Dota. Dota menatap ke arah sumber suara di dalam pegunungan dengan raut wajah yang mendadak muram, karena dia tahu betul kalau suara auman itu jelas berasal dari seekor monster. Tapi Roman sama sekali gak peduli dan menganggap keberadaan monster itu gak penting saat ini. Roman malah menanyakan apakah masih ada orang lain yang bersembunyi di sana. Setelah sempat ragu sejenak, Dota akhirnya menyebutkan satu nama terakhir, yaitu Guerre, seorang penyihir wanita yang dianggap sebagai pembawa petaka. Di tempat lain pada saat yang bersamaan, Madison kelihatan lagi sibuk mengikatkan sekantong kacang polong di bawah dahan pohon kastanye yang rendah.
Berdasarkan informasi rahasia yang berhasil dia dapatkan sebelumnya, sosok orang yang selama ini dia cari-cari bakal segera muncul di tempat tersebut. Sebenarnya Madison sendiri gak bisa memastikan apakah informasi itu beneran akurat atau cuma jebakan. Jadi dia cuma bisa berdoa dalam hati agar petunjuk yang dipegangnya kali ini benar-benar dapat diandalkan. Setelah sekian lama menunggu di balik persembunyian, Madison akhirnya melihat sosok tubuh kurus berbaju kotor dan kedodoran yang berjalan mendekat secara perlahan dan ekstra hati-hati. Gadis kecil itu melangkah pelan berjinjit menuju pohon kastanye, lalu mengambil kantong berisi kacang polong yang terikat di sana. Gadis itu sempat menengok ke sekelilingnya dengan penuh kewaspadaan sebelum akhirnya menundukkan kepala dan bergegas pergi dari tempat itu. Madison yang tidak mau kehilangan jejak langsung mengikutinya dari belakang sambil memanggil nama gadis itu. Guerre. Mendengar namanya dipanggil, Guerre melompat kaget setengah mati sampai-sampai semua kacang polong yang dibawanya jatuh berserakan ke tanah. Dengan wajahnya yang penuh cemong kotor, Guerre menatap wanita cantik di hadapannya dengan tatapan penuh rasa takut, merasa sangat yakin kalau Madison datang untuk menangkapnya. Melihat kondisi memprihatinkan gadis itu, hati Madison mendadak terasa sangat perih, merasa seolah-olah sedang bercermin melihat dirinya sendiri di masa lalu. Madison berusaha menenangkan gadis itu dan memberitahu namanya, meyakinkan Guerre agar tidak takut karena mereka berdua adalah teman dan Madison sendiri juga merupakan seorang penyihir. Namun Guerre yang ketakutan malah mundur perlahan sambil berteriak membantah kalau dirinya bukanlah seorang penyihir. Guerre bersikeras kalau dia sama sekali tidak punya kekuatan jahat dan tidak pernah dirasuki oleh iblis, lalu memohon agar Madison menjauh darinya. Melihat reaksi traumatis itu, Madison langsung menarik Guerre ke dalam pelukannya dan menenangkannya dengan sangat lembut. Madison membujuk kalau Guerre tidak perlu takut lagi, karena Madison berjanji bakal membawanya ke suatu tempat yang aman di mana Guerre bisa makan roti dan bubur gandum setiap hari tanpa perlu merasakan kelaparan lagi. Guerre juga bakal tidur di atas kasur yang empuk dan tidak perlu lagi menahan dinginnya terpaan angin serta hujan di hutan. Madison berjanji sebagai sesama saudari, dia tidak bakal membiarkan siapapun menyakiti Guerre lagi. Madison menegaskan bahwa mereka terlahir di dunia ini bukan cuma untuk menderita, dan membangkitkan kekuatan sihir di dalam diri bukan berarti mereka pantas untuk dibakar hidup-hidup oleh gereja. Sementara itu di sudut lain pegunungan, Borg si bandit besar terlihat sedang menemui Dick, mantan kesatria yang menjadi buronan. Borg memberitahu Dick kalau penguasa baru bernama Roman telah menginjakkan kaki di area pegunungan mereka. Borg berusaha keras membujuk Dick agar mau bergabung dengannya untuk membunuh Roman sebelum sang bangsawan baru sempat menghancurkan kedamaian hidup orang-orang di pegunungan. Tapi Dick langsung menolak mentah-mentah usulan konyol tersebut. Dick memperingatkan kalau tindakan nekat Borg cuma bakal membawa kehancuran dan membuat semua orang di sana terbunuh. Borg yang emosi langsung menuduh Dick dengan marah, mengingatkan kalau tangan mereka berdua sebenarnya sudah sama-sama ternoda oleh darah para bangsawan jahat. Borg merasa dirinya lagi berjuang demi keselamatan semua orang yang tinggal di tanah ini, sementara Dick malah memilih buat berpangku tangan dan diam saja. Dick sendiri tidak berniat buat membuang-buang energi berdebat sama orang gila seperti Borg. Dick mempertanyakan apakah Borg beneran yakin bisa dengan mudah membunuh sosok penerus dari keluarga raksasa Armor Breaker. Dick mengingatkan kalaupun Borg berhasil membunuhnya, kemurkaan dari Grand Duke Armor Breaker bakal langsung meratakan kota Sigai dari peta tanpa sisa. Dick menegaskan kalau Borg sampai mengulangi kesalahan masa lalunya lagi, Borg cuma bakal membuat semua orang mati tragis untuk kedua kalinya, dan Dick mempertanyakan kemana lagi Borg bakal melarikan diri kali ini. Tapi Borg benar-benar menolak buat menyerah. Borg bersikeras kalau dirinya sama sekali tidak gila, lalu membocorkan rencana jahatnya kalau dia berniat memancing monster-monster di pegunungan agar mengamuk dan memastikan sang bangsawan baru itu mati mengenaskan di tempat ini. Di tempat lain, Madison akhirnya berhasil membikin Guerre sedikit lebih tenang. Madison berjanji bakal mengajari Guerre cara memahami serta mengendalikan kekuatan misterius di dalam dirinya agar Guerre bisa berkembang menjadi seorang penyihir yang hebat. Madison meyakinkan kalau nanti Guerre dikelilingi oleh sesama penyihir, dia tidak bakal lagi diperlakukan layaknya monster atau sesuatu yang tak wajar, karena para penyihir tidak pernah menyakiti rekan mereka sendiri. Tapi ketakutan mendalam di hati Guerre masih belum hilang sepenuhnya. Guerre menangis ketakutan membayangkan pihak gereja bakal membakar dirinya dan keluarganya hidup-hidup. Guerre mengaku tidak bisa membiarkan para petinggi gereja menangkapnya. Lagi pula dia sendiri tidak pernah pergi meninggalkan tempat kelahirannya ini. Guerre memohon dengan sangat agar Nona Madison mau meninggalkannya sendirian saja. Ketika Madison sadar kalau persuasi lembut tidak bakal mempan untuk membujuk Guerre, Madison langsung mengubah sikapnya menjadi tegas dan menyatakan kalau gadis itu mau tidak mau harus pergi bersamanya hari ini juga. Karena Guerre sangat peka dalam membaca niat orang lain, dia langsung paham kalau Madison berniat menyuliknya secara paksa. Tapi Guerre sendiri terlalu takut dan tidak punya kekuatan buat melawan penyihir misterius di hadapannya. Tepat pada saat yang menegangkan itu, sebuah suara auman panjang dan dalam bergema dahsyat di seluruh penjuru pegunungan,
menandakan kalau ada makhluk berbahaya yang sedang bergerak sangat cepat mendekati posisi mereka. Sementara itu, para pemburu berhasil mengantar Roman sampai ke kediaman Garen, si dokter kotor yang misterius. Saat melangkah masuk, Roman mengamati ada beberapa lambang keagamaan yang didedikasikan untuk para dewa terpajang di dalam ruangan tersebut. Roman lantas mempertanyakan apakah Garen dulunya pernah menjadi bagian dari organisasi gereja. Dan karena Garen diketahui sudah meninggalkan gereja, Roman secara terbuka langsung mengundangnya untuk mengabdi dan bekerja di bawah naungannya. Garen merespons undangan itu dengan sangat tenang. Garen menjelaskan kalau pihak gereja selalu mengajarkan bahwa hamba para dewa harus memuji kehidupan mereka. Garen mengakui walau dirinya memang sudah keluar dan meninggalkan struktur gereja, dia tidak pernah kehilangan iman serta kepercayaannya terhadap para dewa. Sebenarnya Roman tidak berniat membuang-buang bakat langka dari seseorang yang sanggup menggunakan sihir penyembuhan ilahi seperti Garen. Tapi Garen dengan halus menolak dan menegaskan kalau dirinya cuma ingin tetap tinggal di pegunungan untuk menghabiskan sisa hidupnya dengan damai. Tiba-tiba saja, jeritan melengking yang sangat nyaring mirip suara babi yang sedang disembelih bergema membelah sunyinya pegunungan dari kejauhan. Seketika itu juga seluruh isi hutan mendadak kacau balau, karena tak terhitung banyaknya monster yang tiba-tiba mulai mengamuk dan memutarkan auman mengerikan mereka di seluruh penjuru alam liar. Melihat situasi yang mendadak berubah menjadi sangat kacau dan membahayakan itu, Mor langsung gemetaran tak terkendali dan menjerit panik ketakutan, memohon-mohon kepada Tuan Roman agar mereka semua segera melarikan diri dari tempat itu detik ini juga. Tapi bukannya kabur terbirit-birit, Roman sama sekali gak ada niat buat melarikan diri. Dengan sangat dingin, dia malah menyuruh milisinya buat langsung ngebentuk barisan pertahanan. Pas banget di momen itu, muncul beruang coklat raksasa setinggi hampir 3 meter yang lagi memanjat dari atas lereng bukit. Makhluk monster itu langsung menerjang pakai 4 kakinya dengan kecepatan yang beneran mengerikan. Melibas tanah miring sepanjang 30 meter cuma dalam waktu 4-5 detik aja. Para penjaga yang ketakutan setengah mati buru-buru mengangkat perisai mereka buat ngebentuk barisan pertahanan berlapis. Tapi si beruang raksasa ini geraknya cepat banget dan udah sampai di depan mata cuma dalam sekejap. Lihat situasi kritis itu, Eren langsung pasang badan dan menghantamkan perisainya tepat ke arah sabetan cakar beruang. Sayangnya, kekuatan fisik si beruang ini jauh di luar nalar. Sampai-sampai satu pukulan telaknya sanggup bikin Eren terpental ke belakang. Melihat ksatria utamanya terpental, Roman mengaum keras. Dia melangkah maju, mencabut busur raksasa penghancur zirah dari punggungnya, lalu menghantamkan busur itu tepat ke tengkorak si beruang. Pukulan berat nan mematikan itu sukses bikin si binatang raksasa linglung seketika. Tapi di sisi lain, rasa sakit yang luar biasa itu malah bikin si beruang makin mengamuk gak karuan. Para pemburu berpengalaman yang sudah menyebar di sekitar lokasi gak menyia-nyiakan kesempatan emas ini buat melepaskan rentetan panah. Sayangnya, busur pendek mereka kurang bertenaga dan mata panah rakitan mereka gak sanggup ngasih luka yang berarti di kulit tebal si beruang. Melihat hal itu, Roman kembali mengangkat busur raksasanya dan membidikkan anak panah berujung logam yang ditempa sempurna tepat ke tubuh beruang. Anak panah itu membelah udara sebelum akhirnya menancap dalam-dalam dan mendorong daya hancurnya ke dalam organ si beruang. Grim dan Eren yang lihat momen itu langsung berlari maju buat ngasih serangan pamungkas sampai akhirnya si beruang raksasa itu roboh tak bernyawa. Bisa dibilang, hampir semua bagian tubuh beruang monster ini harganya selangit. Kantung empedu sama jantungnya dipercaya sanggup memperkuat fisik orang biasa dengan instan, bahkan bisa menyembuhkan penyakit tertentu. Si Dota lalu melangkah maju buat memeriksa bangkai beruang itu, tapi raut wajahnya mendadak berubah drastis begitu mencium bau yang aneh. Dota pun langsung melapor jujur ke Roman kalau dia mencium bau rumput penarik binatang buas. Tanaman ini sengaja dipakai buat bikin hewan liar mengamuk, dan pelaku utama yang bisa melakukan taktik licik kayak gini di pegunungan cuma bandit besar bernama Borg. Dari situ, Roman langsung sadar kalau ada yang sengaja mau mencelakainya, dan dia gak bakal membiarkan si pelaku lolos gitu aja. Sementara itu di sudut hutan yang lain, Madison lagi memimpin Guerre berlari cepat menembus lebatnya pepohonan. Di tengah pelarian, mereka mendadak berpapasan sama rusa gunung raksasa berbobot hampir 900 pon. Tapi di hadapan tebasan pedang dan sihir milik Madison, monster itu langsung tumbang gak berdaya dalam sekejap. Bukannya merasa aman, pemandangan sadis itu malah bikin si Guerre makin histeris dan ketakutan. Guerre menangis sambil menyuruh Madison buat segera pergi menjauh, karena dia merasa dirinya cuma bakal membawa sial buat orang di sekitarnya. Madison terus berusaha membujuk dan menenangkan kalau ini semua bukan salah Guerre. Madison meyakinkan kalau mereka semua pernah mengalami masa-masa sulit yang sama, dan suatu hari nanti Guerre pasti bisa mengendalikan kekuatan sihirnya. Madison juga menceritakan kalau ada banyak penyihir yang tinggal di hutan penyihir, dan beberapa di antara mereka jauh lebih kuat dari Madison. Di sana mereka punya banyak saudari,
Dan salah satu dari mereka pasti bisa membantu menekan sekaligus menstabilkan kekuatan sihir Guerre. Tapi mental Guerre rupanya udah hancur total. Guerre berteriak kalau dia gak paham sama sekali dengan apa yang diomongin Madison. Dia bersikeras kalau dia bukan saudarinya. Lalu mempertanyakan kenapa Madison nekat datang ke pegunungan cuma buat mencarinya dan kenapa harus ngotot membawanya pergi. Setelah ngadepin rentetan bencana yang gak ada habisnya, kesabaran Madison akhirnya habis juga. Madison menyatakan dengan dingin kalaupun dia harus pakai cara kekerasan, dia tetap bakal membawa Guerre pergi hari ini juga. Tepat saat ketegangan memuncak, semak-semak di dekat mereka mendadak berdesir. Seorang ksatria bersikap tenang yang membawa perisai besar mendadak muncul di hadapan mereka. Eren langsung menyela tanpa emosi, menegaskan kalau Madison gak bakal pernah bisa melakukan hal itu. Di tempat terpisah pada saat yang sama, si Dota dengan penasaran bertanya ke Grim, apakah Grim beneran cukup kuat buat mengalahkan bandit besar Borg? Grim sendiri tahu betul kalau Borg itu transenden tingkat 3 atau 4, tapi dia sama sekali gak takut buat meladeni bertarung dengannya. Kembali ke Eren yang lagi menghadang langkah Madison. Madison yang punya kekuatan supranatural merasa gak punya alasan sama sekali buat takut sama Eren. Dia bahkan dengan bangga mengklaim kalau dirinya pernah membunuh ksatria tempur tingkat 5 sendirian. Tapi Eren beneran gak mau berkompromi. Tuannya udah ngasih perintah mutlak kalau gak boleh ada satu orang pun yang diizinkan keluar dari tempat ini. Sekalipun harus mengorbankan nyawanya demi mematuhi perintah itu, Eren gak akan pernah berani menentang titah Roman. Pas debat mulut udah gak ada gunanya lagi, Madison bersiap menerobos pakai kekuatan sihirnya. Tapi mendadak, insting bahaya yang luar biasa dahsyat menyebar ke seluruh tubuh Madison sampai bikin bulu kuduknya berdiri. Ternyata Roman udah berdiri di dekat situ sambil menarik busur raksasa penghancur zirahnya, dengan mata panah yang berkilau tepat mengarah ke tubuh Madison. Walau posisinya terdesak, Madison dengan cepat bisa menguasai ketenangannya kembali. Madison lalu menantang, apakah Roman beneran nekat mau menyerang seorang penyihir yang berasal dari hutan penyihir? Roman menjawab pertanyaan itu tanpa ragu sedikit pun. Dia menegaskan kalau semua yang ada di wilayah kekuasaannya adalah miliknya, dan Madison saat ini lagi berusaha mencuri sesuatu yang jadi kepunyaannya. Mendengar ucapan arogan itu, Madison jadi emosi berat sampai-sampai tertawa sinis. Madison membalas kalau Roman memang bersedia menerima penyihir sebagai rakyatnya. Maka Roman pasti gak keberatan kalau nanti semua penyihir dari hutan penyihir datang dan tinggal di tempat ini. Ancaman yang begitu terang-terangan dari mulut Madison seketika bikin Roman murka. Dengan suara dingin yang menakutkan, Roman menegaskan kalau gak ada satu orang pun yang berhak membawa pergi rakyat dari kota Sigai. Rakyatnya bakal tetap berada di wilayahnya, dan hal itu beneran gak bisa dinegosiasikan sama sekali. Roman lalu menantang balik, kalau Madison memang merasa sanggup membunuh semua orang di sini, kenapa dari tadi gak langsung ia menyerang aja? Lagian kalau mereka semua mati, orang luar cuma bakal menyangka kalau mereka tewas dicabik-cabik monster. Tepat di tengah-tengah konfrontasi yang super tegang itu, suara lolongan serigala yang mengerikan bergema dahsyat dari dalam pegunungan, langsung memecah suasana tegang di antara mereka. Lolongan yang bersahut-sahutan itu memperjelas keadaan kalau mereka saat ini gak cuma menghadapi 1-2 serigala, tapi satu kawanan besar yang sangat banyak. Seekor serigala kelas monster mungkin gak terlalu berbahaya buat mereka, tapi kalau kawanannya bergerak secara terorganisir, hal itu bisa dengan sangat mudah jadi ancaman yang mematikan buat siapa aja di dalam hutan. Madison secara naluriah langsung pasang posisi siap buat kabur melarikan diri sambil membopong Guerre. Tapi Roman gak tinggal diam dan dengan cepat menghalangi jalannya. Roman tahu betul kalau Guerre ini adalah seorang penyihir dengan potensi luar biasa dahsyat. Jadi dia benar-benar menolak buat melepaskannya begitu saja. Suara Roman mendadak berubah jadi dingin menusuk layaknya mata pedang. Roman mengancam kalau Madison nekat mencoba membawa Guerre pergi, dia sendiri yang bakal mengeksekusi Guerre di tempat saat itu juga. Madison sendiri sebenarnya sangat yakin kalau dia sanggup melarikan diri sendirian dari sana. Tapi masalahnya, kalau mereka kabur berdua, Madison gak bisa menjamin keselamatan nyawa Guerre dari sasar panah Roman. Demi menjaga Guerre tetap hidup, Madison terpaksa menahan gelegak amarah di dadanya dan dengan sangat enggan setuju buat tetap tinggal di sana. Melihat bahaya kawanan serigala yang makin dekat, Roman tetap tampil tenang tanpa kepanikan sedikit pun. Dia langsung memerintahkan Eren buat memindahkan Guerre ke barisan paling belakang formasi. Roman juga menegaskan perintah maut, yaitu siapapun yang berani mencoba melarikan diri bakal langsung dibunuh di tempat. Setelah itu, dia menempatkan para penjaga pembawa perisai di barisan paling depan, memanfaatkan dinding perisai mereka buat memperlambat laju serigala sekaligus mencegah garis pertahanan mereka hancur berkeping-keping. Saat kawanan binatang buas itu makin merapat, Roman paham betul kalau udah gak ada lagi ruang buat melarikan diri. Satu-satunya peluang mereka buat bertahan hidup cuma dengan bertarung habis-habisan menggunakan segenap kemampuan. Di saat yang sama, Roman menyadari kalau mental para penjaga mulai runtuh ketakutan.
Bahkan para pemburu berpengalaman pun mulai kelihatan gemetaran dan gugup setengah mati, karena ini adalah pengalaman pertama mereka berhadapan langsung sama seluruh kawanan monster pegunungan sekaligus. Melihat moral pasukannya merosot, Roman mengaum keras memberi perintah. Dia menegaskan agar gak ada satupun yang mundur, karena siapapun yang mundur bakal mati, dan menyerukan buat membantai setiap ekor binatang buas itu sampai habis tanpa sisa. Serigala-serigala monster itu bergerak luar biasa cepat menyerupai angin dan berhasil mencapai posisi kelompok Roman cuma dalam hitungan detik. Tapi uniknya, bukannya menerjang lurus menghantam dinding perisai, mereka malah memanfaatkan kecepatan dan mobilitas super tingginya buat menyerang beringas dari kedua sisi sayap. Roman yang udah bersiap langsung menarik busur besar penghancur zirahnya. Dia sebenarnya udah mengincar dan melacak pergerakan serigala-serigala itu sejak awal mereka muncul, menunggu celah paling pas buat melepaskan tembakan. Dengan bunyi dentingan tali busur yang menggelegar membelah hutan, sebuah anak panah raksasa melesat dahsyat. Roman sebenarnya mengincar bagian dada serigala itu, tapi karena pergerakan musuh yang sangat lincah, anak panah itu justru menghantam kaki belakang si serigala. Kekuatan pendorong yang teramat dahsyat dari panah itu langsung merobek anggota tubuh si serigala, hingga membuat binatang itu jatuh tersungkur tak berdaya ke tanah. Tepat di saat yang bersamaan, ekor serigala lain mendadak menerjang ganas dari sisi kanan mengincar Roman. Melihat hal itu, Madison melompat tinggi ke udara dan mendaratkan tendangan melayang yang dilapisi kabut hitam pekat secara beringas, sukses menghentikan sabetan serangan serigala buas tersebut. Tapi bahaya belum selesai, karena Roman kembali diserang sama serigala monster lainnya dari jarak dekat. Tanpa panik, Roman dengan sigap memutar busur besar penghancur zirahnya ke samping buat difungsikan layaknya sebuah perisai, lalu berhasil menjepit kepala serigala itu tepat di antara tali dan bingkai busurnya. Tapi serigala ganas itu masih sempat membuka rahang raksasanya lebar-lebar dan menggigit dalam-dalam area rusuk Roman. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa hebat di rusuknya, Roman memutar busur raksasa itu pakai kekuatan otot yang sangat brutal. Tali busurnya yang super kuat dan tajam langsung memotong leher serigala tersebut hingga tewas seketika. Setelah melempar bangkai serigala itu dari bawah lengannya, Roman bergegas mengawasi situasi medan perang. Kondisinya beneran makin kritis. Dia melihat Madison lagi kewalahan meladeni 2 ekor serigala sekaligus, sementara sisa kawanan lainnya berhasil mencerai-beraikan formasi para penjaga dan pemburu. Meskipun ada beberapa anak panah yang menancap di tubuh tiap-tiap serigala, gak ada satupun yang berhasil mengenai titik fatal mereka. Rasa sakit dari panah itu justru bikin binatang buas tersebut makin ganas dan mengamuk, hingga membuat 5 atau 6 penjaga tumbang berdarah-darah. Roman langsung sadar kalau situasi pembantaian ini terus dibiarkan, seluruh pasukannya bakal tumpas habis. Serigala yang terluka bakal jadi makin buas, sedangkan manusia yang terluka bakal dengan cepat kehilangan kemampuan bertarung mereka. Tepat pada momen yang mencekam itu, sebuah suara lolongan panjang bergema nyaring dari kejauhan. Dari situ Roman baru sadar kalau serigala alfa yang memimpin kawanan ini ternyata belum pernah muncul sekalipun di medan pertempuran. Di dekat Roman, Eren menghantamkan perisai beratnya pada seekor serigala dan menindihnya ke tanah, sambil bersiap-siap mengawal Roman buat melarikan diri ke tempat aman. Tapi tepat pada detik itu juga, serigala alfa di kejauhan mendadak melolong kesakitan yang sangat memilukan. Roman yang peka langsung tahu kalau ada seseorang di luar sana yang diam-diam telah menyerang sang alfa, yang membuat sisa kawanan serigala di medan perang mulai memperlihatkan tanda-tanda bakal mundur ketakutan. Saat kawanan serigala itu berhamburan mencoba melarikan diri, bayangan sesosok orang mendadak menerjang ke jalur pelarian mereka. Orang asing itu mengayunkan pedang panjangnya dengan sangat lihai dan dengan mudahnya menebas leher serigala pertama yang mencoba lewat. Roman yang melihat aksi tersebut langsung mengenali kalau pendatang baru itu adalah Dick, sang ksatria pengkhianat, yang datang bersama Jet si desertir militer di sisinya. Si Jet kelihatan sempat ragu dan serba salah pas pertama kali bertatapan mata sama Roman. Tapi pada akhirnya dia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menyapa sang penguasa baru kota Sige itu dengan penuh rasa hormat. Tanpa membuang waktu, Roman langsung melontarkan tawaran terbuka kepada kedua pria tangguh tersebut agar datang dan mengabdi di bawah naungannya. Namun, Dick cuma menjawab dengan raut wajah hampa dan dingin. Dick mengingatkan siapa dirinya, yaitu Dick sang pengkhianat, pembunuh tuan yang pernah mengakhiri nyawa pria yang dilayaninya sendiri, sehingga udah gak ada lagi tempat bagi orang sepertinya dimanapun di benua ini. Tapi Roman sama sekali gak peduli sama latar belakang kelam itu. Roman membalas tegas kalau tidak ada tempat baginya, maka Roman sendiri yang bakal memberi dan menyediakan tempat buat Dick. Meski begitu, setelah sempat ragu cukup lama, Dick pada akhirnya tetap memilih menolak undangan tersebut secara halus. Di tengah percakapan itu, Madison tiba-tiba menyela mereka berdua. Madison menegaskan kalau dirinya udah bantu mengalahkan seluruh kawanan serigala monster ini, jadi dia menuntut agar Roman membiarkan Guer pergi bersamanya sekarang. Roman menatap Madison dengan pandangan jengkel,
bertanya balik kapan dirinya pernah menyetujui hal itu. Gak menyia-nyiakan kesempatan, Roman langsung memanfaatkan momen itu buat secara santai menawarkan pekerjaan kepada Madison. Roman membujuk kenapa Madison gak kerja buat dia aja, toh hidup sebagai penyihir di luar sana beneran serba sulit. Apalagi para pemburu gereja selalu memburu dan memaksa para penyihir buat bersembunyi kemanapun mereka pergi, jadi menetap di wilayah kekuasaannya adalah pilihan yang jauh lebih aman. Tapi Madison cuma memberikan dengusan dingin menanggapi tawaran itu, sambil memberikan kode halus kalau situasi kelam para penyihir bakal segera berubah dalam waktu dekat. Mendengar penuturan itu, insting Roman langsung waspada penuh, sadar kalau kata-kata Madison barusan menyembunyikan sebuah rahasia besar yang sangat penting. Di sisi lain, Madison yang sadar kalau dirinya baru aja kelewat banyak membocorkan informasi rahasia, langsung pasang posisi siap-siap buat cabut dari sana. Sebelum pergi, Madison menitipkan pesan mewanti-wanti Roman agar merawat Guerre dengan sangat baik. Madison mengancam kalau sampai dia tahu Guerre diperlakukan buruk di sini, dia gak bakal pernah memaafkan Roman. Dia juga menyuruh Roman mengingat namanya baik-baik, yaitu Madison, sang penyihir mimpi buruk, sebelum akhirnya melangkah pergi menghilang di balik lebatnya hutan. Sementara itu, Eren kelihatan hampir selesai membersihkan area medan perang bekas pembantaian serigala. Dari hasil rekap pasca bertarung, 3 orang penjaga dipastikan tewas, sementara 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Dari 8 korban luka itu, 4 diantaranya berada dalam kondisi sangat kritis dan 1 orang diprediksi gak bakal bisa bertarung lagi seumur hidupnya. Roman lalu memandang ke arah lebatnya hutan di kejauhan sambil membatin penasaran, memikirkan bagaimana keadaan Grim yang sedang bertugas di luar sana. Di tempat terpisah, Grim rupanya masih sibuk melacak dan mengejar bandit besar bernama Borg. Setelah mengamati jejak-jejak yang ditinggalkan di permukaan tanah, Dota menyimpulkan kalau posisi mereka udah dekat banget buat menyusul target. Tapi tepat di momen itu, Borg mendadak menerjang keluar secara brutal dari dalam semak-semak. Grim yang punya refleks kilat langsung bereaksi cepat mengangkat pedang panjangnya buat menangkis tebasan maut yang datang mendadak itu. Karena keduanya sama-sama merupakan sosok transenden yang sangat kuat, di awal-awal pertarungan gak ada satupun dari mereka yang bisa mendominasi atau meraih keunggulan telak. Suara adu senjata yang begitu sengit dan menggelegar dari pertarungan mereka akhirnya terdengar sampai ke telinga Roman, bikin Roman tanpa buang waktu langsung memimpin pasukannya buat menyusul ke lokasi pertarungan. Seiring berjalannya waktu, perbedaan level mulai kelihatan. Kekuatan tempur Borg sebagai transenden tingkat tinggi perlahan-lahan mulai bikin Grim kewalahan menahan gempuran. Beruntung banget, kelompok Roman tiba di lokasi tepat pada waktunya. Begitu matanya menangkap sosok Roman, Borg langsung mengaum histeris melabeli Roman sebagai naga jahat. Tanpa peduli lagi sama Grim, Borg langsung berbelok dan berlari lurus menerjang arah Roman. Melihat ancaman itu, Roman langsung menarik busur raksasa armor breaker miliknya dan melepaskan tembakan anak panah yang mengincar tubuh Borg. Tapi dengan sangat tangkas, Borg sanggup menghindari bidikan maut tersebut. Sambil terus mengayunkan kapak tempurnya yang berat, Borg meraung bersumpah bakal memakai kapak itu buat memenggal kepala naga jahat seperti Roman. Mendengar tuduhan itu, Roman mendadak jadi penasaran. Dia mempertanyakan kenapa Borg terus-terusan menyebutnya sebagai naga jahat, dan apa alasannya Borg sampai begitu bertekad-nekat mempertaruhkan nyawa cuma demi berduel dengannya. Borg pun menjawab dengan penuh keyakinan mutlak. Borg menuduh walau Roman gak punya cakar tajam, Roman sanggup menguasai tanah yang sangat luas. Walau Roman gak punya sayap kelelawar, Roman berdiri menginjak semua orang dari atas. Dan walau Roman gak bisa menyemburkan api atau petir, setiap orang di tanah ini takut setengah mati sama kekuasaannya. Bagi Borg, gak ada lagi sosok lain yang lebih mirip sama naga jahat selain Roman. Lewat penjelasan dari Dick yang berada di sana, Roman akhirnya paham akar latar belakang Borg yang ternyata punya darah keturunan orang utara. Bangsa utara yang dikenal buas memang sangat memuja kekuatan fisik dan gak pernah takut mati, yang bikin profesi perompak berkembang sangat pesat di sepanjang perairan laut mereka. Sekitar seabad yang lalu, para bajak laut bangsa utara sebenarnya pernah menderita kekalahan yang sangat telak di tangan sang penakluk. Tapi cuma dalam kurun waktu beberapa dekade kemudian, mereka berhasil bangkit lagi dan kembali menyeret seluruh garis pantai ke dalam peperangan berdarah. Legenda tentang naga sendiri memang udah lama beredar di benua ini selama bergenerasi-generasi, dengan catatan pertemuan terakhir yang terkonfirmasi terjadi sekitar 150 tahun lalu ketika Grand Duke Armor Breaker generasi pertama berhasil menembakkan panah menembus sisik naga merah. Sejak peristiwa bersejarah itu, keberadaan naga seakan lenyap tanpa jejak dari benua tersebut, walau mereka sebenarnya masih sangat aktif di seberang lautan yang jauh. Cuma kapal-kapal terbesar dan terkuat aja yang sanggup berlayar mencapai pulau tempat tinggal para naga, yang ngasih kesempatan buat orang-orang utara menyaksikan sosok monster mitologi tersebut secara langsung. Karena Borg dibesarkan dengan cerita-cerita legenda utara seperti itu,
Gak mengherankan kalau dia langsung mengidentifikasikan sosok penguasa arogan seperti Roman sebagai sesosok naga jahat. Roman lalu menoleh menatap Borg dengan dingin. Roman menegaskan kalau Borg sebenarnya cuma lagi mengulangi kesalahan masa lalu dan tindakan bodohnya itu gak bakal pernah bisa menyelamatkan siapapun. Roman menohok Borg dengan mengibaratkan kalau Borg saat ini cuma berdiri dengan aman di tepi pantai sambil sok-sokan berusaha menyelamatkan orang-orang yang lagi tenggelam di rawa hisap. Makin mau keras Borg berusaha menarik mereka keluar, makin dalam orang-orang itu tenggelam, sampai akhirnya kegelapan rawa itu sendiri yang bakal ikut menyeret Borg turun dan menenggelamkannya bersama mereka, karena itulah kutukan dasar dari sifat alami manusia. Mendengar perumpamaan rawa hisap dari Roman, Borg langsung mengangkat kapak tempurnya yang super raksasa. Borg bersumpah kalau begitu, dia bakal memakai mayat Roman buat mematahkan kutukan itu dan membiarkan semua orang memanjat tubuh bangkai Roman untuk bisa sampai ke tepi rawa. Roman sendiri udah gak berminat buat membuang-buang energi berdebat lebih jauh. Tanpa ragu, dia mengambil perisai milik Eren dan merampas pedang raksasa milik Grimm, sebelum akhirnya secara resmi menerima tantangan duel dari pria yang sesumbar menyebut dirinya sang pembunuh naga itu. Melihat tantangannya diterima, semangat bertarung Borg makin meledak-ledak. Borg melepaskan raungan perang yang menggelegar dahsyat, menyerukan pengikutnya buat ikut bertarung bersamanya di bawah tatapan semua orang. Kedua pria perkasa itu langsung saling bertabrakan dengan sangat sengit. Pertarungan brutal nan mendebarkan itu terus berlanjut tanpa henti selama lebih dari 10 menit. Tapi sang bandit yang tadinya berkoar-koar sanggup membunuh setiap naga jahat di dunia ini perlahan-lahan mulai kehabisan tenaga dan stamina. Melihat stamina musuhnya mulai terkuras, Roman gak menyia-nyiakan celah emas itu. Dia mengayunkan pedang besarnya dengan sangat presisi, membelah lurus gagang kapak tempur milik Borg sampai patah. Roman lalu mendaratkan tendangan brutal yang sangat kuat tepat ke tubuh Borg, hingga membuat sang bandit terpelanting jatuh ke tanah. Di saat-saat kritis itu, Borg merasa seolah-olah dirinya mendadak jatuh terhempas ke dalam lautan es yang membekukan. Dia gak bisa bernapas, pandangannya mulai samar-samar kabur, dan rasa dingin mencekam yang belum pernah dia rasakan sebelumnya menjalar cepat ke seluruh sudut tubuhnya. Dia merasa terus tenggelam makin dalam, turun menuju dasar laut yang terasa kian gelap dan dingin dari waktu ke waktu. Sementara pertempuran usai, Madison sengaja menghindari kerumunan banyak orang dan melangkah sendirian menuju ke area dermaga kota Sigai. Dia memberitahu Morai kalau dia baru saja bertemu sama Roman Armorbreaker, dan menilai kalau Roman adalah sosok yang cukup bisa dipercaya. Itu artinya, mereka bisa kembali ke tempat ini dengan aman dan lebih sering lagi di masa mendatang. Morai gak membalas sepatah kata pun dan cuma ngasih isyarat tangan menyuruh Madison buat segera naik ke kapal. Armada dagang milik Morai kemudian bergerak meninggalkan dermaga kota Sigai dan berlayar menyusuri aliran sungai Burau menuju ke arah utara. Jauh di atas awan, seekor elang raksasa kelihatan melebarkan sayapnya yang lebar, mengawasi pergerakan daratan di bawahnya pakai tatapan mata yang sangat tajam. Madison yang menengadah ke atas menatap elang raksasa itu lantas berbicara lebih dulu. Madison mengakui kalau dia memang gagal membawa saudari mereka dari kota Sigai, tapi dia menenangkan kalau Roman udah mengucapkan sumpah bangsawan yang sah buat melindungi gadis itu seumur hidupnya. Elang raksasa itu mendadak merespons dan menjawab menggunakan suara manusia. Sang elang menjelaskan pas penyihir Oracle mengamati wilayah ini lewat cermin ajaibnya. Sang Oracle menemukan kalau penyihir kecil di tempat ini punya pancaran aura langka yang sangat dibutuhkan buat berkembang jadi seorang penyihir tingkat tinggi. Tapi dia heran kenapa Madison malah gagal membawa pulang aset sepenting itu. Madison merespons tuduhan itu dengan sangat tenang. Dia menjelaskan kalau anak bernama Guerre itu mengendalikan jenis kekuatan kesialan dan keberuntungan. Kekuatan seperti itu mungkin bakal sangat berguna untuk urusan lain, tapi Guerre beneran gak bakal cocok kalau disuruh bertarung di garis depan. Elang itu lantas menegaskan peringatan kalau operasi besar pembunuhan dewa udah makin dekat, dan tambahan kekuatan dari satu penyihir tingkat tinggi sekalipun benar-benar gak bisa dipandang sebelah mata. Tapi Madison langsung memotong ketus, mempertanyakan apakah sang elang tega melihat Guerre mati sebelum gadis kecil itu sempat merasakan hidup yang layak. Madison menuduh apakah mereka memang berniat menumbalkan Guerre ke garis kematian, padahal gadis itu masih sangat lemah, ketakutan, dan gak berdaya, bahkan belum layak disebut sebagai seorang petarung. Sadar kalau pikiran Madison beneran gak bisa digoyahkan lagi, sang elang akhirnya menganggukkan kepalanya pasrah. Elang itu cuma bisa berharap agar rasa simpati mendalam yang dimiliki Madison tidak sampai menutupi akal sehatnya. Madison lalu balik bertanya, penasaran kenapa sang penyihir buas sampai turun tangan menemui dirinya secara langsung. Padahal seharusnya penyihir buas punya urusan penting lain yang jauh lebih mendesak. Penyihir buas akhirnya membocorkan rahasia kalau penyihir Oracle baru aja mendeteksi kehadiran seorang saudari baru yang baru saja bangkit di wilayah utara. Auranya dipastikan jauh lebih dahsyat dari apapun yang pernah disaksikan oleh penyihir Oracle sebelumnya, menjadikannya sebuah keajaiban langka yang belum pernah terjadi sepanjang sejarah,
yang diprediksi bakal jadi kartu truf utama dalam operasi pembunuhan dewa nanti. Semua penyihir yang bisa berpergian saat ini bahkan udah bergerak meluncur ke utara. Mendengar fakta itu, Madison langsung menebak alasan tersembunyi di baliknya. Madison menyindir kalau masalahnya cuma sekadar pencarian saudari baru, sang penyihir buas gak perlu repot-repot menemuinya secara langsung. Madison menebak kalau para keparat dari pihak gereja pasti juga udah mulai bergerak ke sana. Tebakan Madison terbukti tepat sasaran. Penyihir buas membenarkan kalau pihak gereja juga tampaknya merasakan fenomena dahsyat tersebut. Menurut terawangan penyihir Oracle, pihak gereja udah mengutus sosok ksatria fajar tingkat 6 bernama Kurton beserta 50 ksatria pemburu iblis buat memburu saudari baru mereka. Itulah alasan utama kenapa sang penyihir buas datang buat meminta bantuan Madison, mengingat betapa vitalnya operasi pembunuhan dewa ini bagi masa depan mereka. Gak membuang waktu dan tanpa perlu bertanya-tanya lagi, Madison langsung melompat naik ke atas punggung elang raksasa tersebut. Elang raksasa itu mengepakkan sayapnya yang gagah lalu melesat menembus angkasa, membawa Madison terbang menembus awan menuju cakrawala yang sangat jauh. Sementara di tempat lain, Roman berdiri tegap di atas lereng bukit yang tinggi, menatap sayu ke arah armada dagang Morai yang perlahan berlayar menjauh meninggalkan kota Sigai. Di dalam hatinya, Roman merenungkan 3 elemen penting dalam diam, yaitu penyihir, pedagang, dan gereja. Roman bertekad bulat bakal merombak dan membentuk ulang dunia ini sesuai dengan kehendak serta cita-citanya sendiri. Dia gak bakal peduli seberapa banyak darah rakyat jelata yang harus tumpah, seberapa banyak nyawa yang harus dikorbankan, seberapa banyak bangsawan arogan yang harus mati, atau bahkan apakah sang raja sendiri yang nantinya terpaksa berlutut di hadapan para dewa. Bagi Roman, otoritas ilahi yang selama ini berdiri mengangkangi umat manusia pun pada akhirnya bakal hancur berkeping-keping di bawah derap langkah mesin besi dari zaman baru yang gak bakal bisa dihentikan. Roman bakal membuktikan kepada dunia kalau dia sanggup memakai kekuatannya sendiri buat membangun kembali sekaligus memperkuat seluruh benua ini. Hari itu menandai tepat hari ke-10 keberadaan Roman di kota Sigai. Meskipun kediaman Origin yang baru dibangun ini masih terlihat sangat primitif dan sederhana, Roman merasa sangat yakin dengan masa depan cerah yang bakal diukirnya. Saat ini, duduk bersama di meja makan Roman adalah Eren, Grim, dan si penyihir kecil Guerre. Walaupun Guerre dulunya memilih buat pulang, Roman jelas gak sebodoh itu untuk melepaskan penyihir muda berpotensi besar ini begitu saja. Lagi pula untuk saat ini, menetap di kediaman Origin adalah pilihan paling aman buat keselamatan Guerre. Guerre sendiri duduk dengan sangat canggung dan gemetaran di meja makan. Perutnya memang terasa sangat lapar dan matanya terus menatap makanan di meja. Tapi dia terlalu takut setengah mati buat menyentuh apapun tanpa dapat izin terlebih dahulu. Menyadari betapa gelisah dan takutnya anak kecil itu, Roman mencoba membuka suara dan bertanya berapa sebenarnya usia Guerre saat ini. Dengan raut wajah gugup, Guerre menghitung dengan cermat menggunakan jari-jari kecilnya sebelum akhirnya menjawab pelan kalau usianya saat ini baru 11 tahun. Sebenarnya Roman menanyakan umur cuma sebagai pancingan obrolan santai buat meredakan rasa cemas di hati Guerre. Roman lalu memberitahu Guerre kalau dirinya adalah penguasa tertinggi di wilayah ini, dan mulai detik ini Guerre bakal diangkat menjadi pelayan pribadinya. Itu artinya Guerre bakal selalu berada di dekat Roman. Dan apapun makanan yang dimakan oleh Roman, Guerre juga berhak penuh buat ikut memakannya. Roman lalu menyuruh Guerre untuk segera menyantap sarapannya tanpa perlu ragu lagi. Guerre sendiri sebenarnya gak paham sama sekali apa itu arti dari sosok pelayan pribadi. Tapi dia paham betul kalau kata-kata Roman barusan adalah bentuk izin kalau dia akhirnya boleh makan. Melihat cara makan Guerre yang asal-asalan, Seth sempat mengerutkan kening dan bersiap buat menegur serta mengajarinya tata krama makan yang benar ala bangsawan. Tapi Roman dengan cepat menghentikan niat Seth tersebut. Roman memaklumi kalau anak kecil ini udah terlalu lama hidup dalam penderitaan dan ketakutan akan kelaparan. Jadi soal tata krama dan sopan santun bisa diajarkan secara bertahap seiring berjalannya waktu. Beres menyantap sarapan, Roman langsung memimpin rombongannya menuju ke kota Sigai buat menginspeksi berbagai pekerjaan pembangunan yang lagi berlangsung di sana. Tapi makin dekat mereka sama gerbang kota yang udah gak asing itu, si kecil Guerre malah kelihatan makin cemas dan canggung buat kembali ke rumahnya sendiri. Begitu rombongan Roman sampai, Mor dengan cekatan langsung bergegas maju buat menyambut sang penguasa. Mor lantas mengenalkan 2 orang yang dibawanya, yaitu Hadnova dan Shimanova, yang merupakan orang tua kandung dari Guerre Nova. Tapi bukannya menyambut sang anak dengan gembira, pasangan suami istri itu pas melihat keberadaan Roman dan Guerre malah langsung berlutut gemetaran ke tanah sambil memohon-mohon ampunan. Mereka menjerit ketakutan meminta belas kasihan sang tuan mulia, bersikeras kalau iblis kecil itu bukanlah putri mereka dan memohon agar mereka gak ikut dibakar hidup-hidup bersama Guerre. Padahal di awal pertemuan, mata Guerre sempat berbinar-binar gembira melihat orang tuanya. Tapi begitu mendengar sang ayah mati-matian menyangkal hubungan darah dan menganggapnya sebagai iblis,
Raut wajah Guerre seketika berubah jadi sangat suram dan terpukul. Melihat reaksi kejam kedua orang tua itu, Roman dengan nada suara yang sangat dingin menegaskan kalau Guerre mulai detik ini adalah pelayan pribadinya. Roman memperingatkan mereka keras-keras, mulai hari ini dan seterusnya, mereka harus memperlakukan serta menghormati kehadiran Guerre sama persis seperti saat mereka sedang berdiri di hadapan Roman sendiri. Mendengar ketegasan Roman, Head langsung kelihatan girang setengah mati karena merasa terbebas dari tuduhan menyembunyikan penyihir. Tapi di sisi lain, Shima mendadak angkat bicara dan melaporkan kalau ada seorang penyihir wanita yang datang menemui mereka 2 hari yang lalu. Sama sekali gak terkejut mendengar laporan itu, Roman cuma memerintahkan pasangan suami istri itu buat tidak memberitahukan pertemuan rahasia tersebut kepada siapapun. Mendapat izin pergi, kedua orang tua itu langsung ngacir terburu-buru seolah-olah lagi melarikan diri demi menyelamatkan nyawa mereka dari ancaman maut. Tapi sebelum benar-benar melangkah jauh, Shima sempat menoleh ke belakang dan menatap Guerre buat terakhir kalinya dengan tatapan mata yang dipenuhi emosi campur aduk. Guerre cuma bisa menatap kepergian ibunya dengan raut wajah yang penuh rasa berat hati dan enggan melepaskan. Dengan suara lesu, Guerre lalu bertanya kepada Roman, mengingatkan kalau dirinya adalah sesosok pembawa kesialan, dan mempertanyakan apakah Tuan Roman beneran masih mau menahannya di sisinya. Mendengar pertanyaan polos itu, Roman cuma tersenyum santai. Roman menenangkan Guerre sambil bertanya balik kesialan seperti apa yang dimaksud. Bagi Roman, justru dari sudut pandangnya Guerre ini punya kekuatan pembawa keberuntungan yang luar biasa. Roman mengingatkan kalau orang lain yang berada di posisi Guerre, mereka pasti udah lama tewas mengenaskan di pegunungan itu. Roman sadar betul kalau orang-orang yang terbiasa hidup dalam kemiskinan memang cenderung sangat sensitif dan mudah percaya pada hal-hal yang berbau nasib buruk. Setelah Roman dengan sabar menjelaskan alasannya satu persatu, barulah perasaan cemas di hati Guerre perlahan-lahan mulai merasa lega dan tenang kembali. Gak lama setelah itu, Roman dan rombongannya akhirnya tiba di area bengkel penempaan pandai besi. Di sana, kelihatan ada sekitar 8 atau 9 orang pekerja yang lagi sibuk memandu dan memalu batangan besi dengan peluh yang mengucur deras. Begitu sampai di bengkel, Roman langsung menegaskan kepada Rex kalau pasokan yang ada masih belum cukup dan menyuruh Rex menempa lebih banyak bajak berat secepat yang dia bisa. Rex dengan sigap menyatakan siap mencurahkan seluruh tenaganya buat menyelesaikan tugas itu. Gak cuma itu, Roman juga menyuruh penambahan porsi makan para pandai besi dengan 0,5 kilogram daging babi hutan untuk makan siang dan makan malam. Kalau daging babi hutan habis, Rex bisa menggantinya dengan daging jenis lain, sekaligus menugaskan Rex buat mengawasi pembagian seluruh hasil buruan dari pegunungan kemarin. Rex pun mengangguk patuh menerima perintah Roman. Roman lalu menyuruh pembawaan 6 lembu bajak beserta 3 bajak berat yang sudah selesai ke ladang. Karena siang nanti Roman berniat mengujinya sendiri. Di area ladang, para petani yang melihat kedatangan rombongan mulai berbisik-bisik penasaran. Mereka heran melihat apa yang sedang dilakukan Roman. Apalagi Roman bahkan membawa seorang ksatria bersamanya dan ada gadis kecil dari keluarga Nova di sana. Ada yang mau bertaruh kalau Roman bakal mulai membajak ladang sendiri. Tapi yang lain malah memprotes karena tebakan itu terlalu mudah ditebak dan bikin taruhan jadi gak seru. Roman lalu berdiri memandang hamparan tanah subur di hadapannya. Dia menilai petak tanah ini sangat kaya, jadi mereka akan mulai dari titik tersebut. Roman memberi instruksi kepada ksatria dan anak buahnya buat membajak sejauh 1000 meter ke arah timur, lalu dilanjutkan 1300 meter tepat ke arah utara. Sang ksatria cuma bisa mengangguk paham walau dalam hati menggerutu, merasa dirinya adalah seorang ksatria perang yang bermartabat tapi malah berakhir disuruh bertani. Temannya langsung menenangkan sambil menyuruh berhenti mengeluh. Mengingat Roman sendiri bahkan turun tangan membajak tanah dengan tangannya sendiri, jadi Roman pasti punya alasan kuat di baliknya. Sang ksatria menyindir betapa cepat temannya itu menerima keadaan, yang dibalas kalau mereka gak punya pilihan lain kecuali kalau berani mencoba menentang Roman langsung. Bagi Roman, membajak tanah dengan benar adalah langkah paling awal buat membentuk kembali dunia ini. Melihat hasil awal yang sempurna, Roman menegaskan kalau pekerjaan ini gak selesai sebelum tengah hari, gak bakal ada yang boleh makan siang. Manusia hidup dari makanan, sama seperti besi yang bergantung pada baja. Karena lembu berada di bawah kendali Roman, para ksatria merasa lebih baik terus bekerja. Lagi pula, bahkan sosok transenden yang melampaui batas manusia pun bakal kehilangan kekuatan kalau kelaparan. Borg sendiri sempat kelaparan selama 20 tahun, sampai-sampai gak sanggup mengalahkan lawan tingkat 1. Dick dan Jet yang menghilang ke pegunungan juga secara bertahap makin melemah. Padahal tuan tanah lain biasanya memberi hadiah ksatria mereka dengan pesta mewah, potongan daging tebal, dan roti putih melimpah, tapi di sini ksatria perang yang bangga malah berakhir membajak ladang. Guerre yang berdiri canggung di tepi ladang lalu memberanikan diri bertanya pelan tentang apa yang harus dia lakukan. Roman menenangkan Guerre buat tetap di sana dan jangan berkeliaran.
Roman menjelaskan kalau dia cuma membawa Guer hari ini buat bersenang-senang. Dan setelah nutrisi tubuh Guer pulih, hari-hari baik yang sebenarnya baru akan dimulai. Lebih dari 1 jam kemudian, lahan sepanjang lebih dari 1.300 meter berhasil dibajak. Roman menilai hasilnya gak buruk sama sekali, lalu menyuruh semuanya berhenti sejenak buat beristirahat dan melanjutkan pekerjaan setelah makan siang. Para ksatria mengeluh lemas karena harus melanjutkannya lagi nanti. Sementara itu, Sains menghampiri Roman dan menilai ini adalah saat yang tepat bagi Roman buat melihat baik-baik situasi keuangan kota Sigai. Melihat buku catatan keuangan, Roman merasa hak malam pertama beneran sangat membosankan dan catatan keuangan yang ada benar-benar berantakan. Moore, seorang petugas pertanian yang seharusnya dihormati, bahkan gak tahu populasi kota Sigai yang sebenarnya. Tapi Roman curiga itu sengaja dilakukan. Yang Moore tahu hanyalah menjaga agar para petani gak kelaparan, mendorong mereka punya banyak anak, membuka lebih banyak lahan, memanen gandum, lalu menukarkannya dengan uang. Setiap kali petani kesulitan, Moore meminjamkan gandum agar mereka bertahan sampai panen berikutnya. Buku akun menunjukkan keluarga Nova meminjam 100 kati gandum rie, mengembalikan 150 setelah panen musim gugur, tapi entah bagaimana masih berutang 100 lagi tahun depan. Roman heran siapa yang mencatat keuangan acak-acakan begini sampai lintah darat bisa masuk, lalu menyuruh pemanggilan Moore segera. Beberapa saat kemudian, Moore tiba dengan sikap sangat tunduk di hadapan Roman. Roman langsung memerintahkan penghapusan setiap utang sebelumnya dari buku catatan. Roman menegaskan karena dia sudah merebut kembali semua tanah itu dan para petani gak bakal pernah sanggup membayar utang mereka. Moore disuruh berhenti meributkan setiap bulir gandum. Moore pun cuma bisa patuh menyanggupi perintah Roman. Roman lalu menunjuk Sains buat bertanggung jawab atas keuangan kota Sigai mulai hari ini. Tapi Sains justru menghela napas dan mengaku inilah masalah utama yang ingin dia bahas. Sains khawatir mereka bakal bangkrut sebelum musim dingin tiba. Pengeluaran buat memelihara pengawal dan pengurus sangat besar. Terutama para pengurus yang setiap tahun menerima ribuan kati gandum dari kas. Setelah digabung gandum campuran dan daging, total gaji mereka mencapai 8 koin emas, setara lebih dari 14.000 kati gandum. Masalahnya, kas gak punya cukup uang buat bayar gaji musim dingin ini. Apalagi Roman merombak total sistem produksi sebelumnya dan gandum gak bisa dijual keluar untuk saat ini. Jadi mereka beruntung kalau gak ada yang kelaparan sebelum akhir tahun. Tanpa penjualan gandum, uang gaji gak ada, belum lagi gaji buat Grim, Eren, Sains sendiri, serta pengrajin seperti Rex dan Vici. Roman merespons santai dan bertanya apakah cuma itu yang dikhawatirkan Sains. Sains memohon agar Roman menanggapi masalah ini secara serius bukannya menganggapnya lelucon. Roman lalu bertanya tenang, kenapa gaji dan tunjangan para pengurus bisa sangat murah hati, sambil menyindir jangan-jangan setiap dari mereka adalah kerabat atau saudara Sains sendiri. Sains langsung ketakutan dan mengaku salah. Roman menegaskan kalau dia sudah paham gambaran keseluruhannya, lalu memangkas habis tunjangan pengurus menjadi 1 koin perak, 100 kati gandum, dan 300 kati gandum campuran per tahun, tanpa daging, serta mencabut hak bebas pajak mereka sepenuhnya. Sains menyanggupi kalau apapun keputusan Roman akan dipatuhi, sambil membatin lega setidaknya posisinya sendiri gak dipotong. Walau paman dan saudara-saudaranya pasti bakal meledak marah. Roman menambahkan kalau ada yang punya keluhan, suruh mereka datang dan bicara langsung dengannya. Sebab bagi Roman, keluarga Mabas gak lebih dari tanaman merambat yang menempel pada keluarga Riven Armor. Tanpa keluarga Mabas, Roman tetaplah sang penguasa. Tapi tanpa sang penguasa, keluarga Mabas bukan siapa-siapa selain rakyat biasa. Semua orang tahu pasti siapa yang memegang kekuasaan sebenarnya. Roman kemudian menanyakan keadaan keluarga para pengawal yang gugur dalam pertempuran kemarin. Sains melaporkan sesuai perintah Roman, keluarga korban gugur masing-masing menerima 5 koin perak, 40 kati daging, dan 80 kati gandum. Keluarga yang terluka parah menerima 2 koin perak, 15 kati daging, dan 40 kati gandum, sedangkan yang terluka ringan mendapat kompensasi 10 hingga 50 kati gandum. Sains memuji belas kasih dan kemurahan hati Roman yang kini tersebar di seluruh kota Sigai. Roman lalu menyuruh pengumpulan setiap pengawal yang masih sanggup bergerak agar Eren melatih mereka selama 3 jam setiap hari. Roman menyayangkan disiplin mereka yang sangat memprihatinkan dalam pertempuran kemarin. Kali ini Roman masih bisa mengompensasi korban pakai kekayaannya sendiri. Tapi kalau setiap perang berakhir dengan korban melimpah, kota Sigai bakal kehabisan darah. Eren menegaskan walau belum pernah jadi instruktur, dia bakal mencurahkan segalanya buat memenuhi perintah Roman. Roman lalu menambahkan kalau mulai hari ini, setiap pengawal bakal menerima gaji bulanan berupa 2 koin tembaga, 10 kati gandum, 10 kati gandum campuran, dan 2 kati daging. Sains kaget mendengar pengawal diberi gaji bulanan, walau jumlahnya terlalu sedikit buat menghidupi 1 orang.
Sains mengingatkan kalau pengawal adalah prajurit wajib militer yang biasanya gak dapat gaji kecuali saat perang pecah. Jadi memberi perbekalan saja sudah sangat murah hati. Tapi Roman menegaskan gajinya tetap diberikan setiap bulan dengan standar ketat. Siapapun yang gagal bakal dikeluarkan, yang berprestasi dapat imbalan ekstra, dan para pemburu gunung bakal diserap ke dalam pasukan pengawal dengan Dota diangkat sebagai kaptennya. Roman menyuruh pemanggilan Dota buat segera turun gunung. Sains mengingatkan kalau masalah ancaman kebangkrutan musim dingin masih belum selesai, tapi Roman menenangkan kalau dia bakal menyelesaikan masalah itu sebelum musim semi berakhir. Sebelum pergi, Sains sempat menegur penampilan Roman yang terlihat tidak rapi, mulai dari ujung celana berlumuran lumpur, kerah miring, hingga kemeja yang belum dikancingkan benar, yang dinilainya sangat tidak elegan. Roman cuma bisa membatin kalau tingkah Sains ini malah lebih mirip ayahnya sendiri dibanding ayah kandungnya. Di sudut ladang lain, para petani takjub melihat aksi Roman. Mereka melihat bajak milik Roman sangat lebar sampai tidak perlu ditekan pakai kaki, sanggup mengangkat batu-batu besar dan memutus akar pohon setebal lengan, membalikan tanah hitam yang sangat subur. Roman lalu menginstruksikan para pekerja buat mengikuti contohnya dan membajak dalam-dalam setiap petak tanah. Bajak berat memang lebih besar dan lambat serta membutuhkan 2 lembu buat menariknya, membalikan lajur selebar setengah meter dan sanggup membajak dalam-dalam 6 mu per hari. Itulah kenapa fokusnya pada ladang luas yang rata. Karena butuh 7 hari lagi buat menempa bajak berat lainnya, Roman memutuskan memakai setiap bajak yang selesai dibuat tanpa menunggu. Dalam 13 hari ke depan, target pembajakan dalam 2000 mu harus tuntas. Guerre lalu menyodorkan minuman dan menyuruh Roman minum teh hangat karena sudah bekerja tanpa lelah. Roman mengucapkan terima kasih, yang dibalas Guerre dengan santai kalau melayani Roman adalah tugasnya. Kota Sigai punya total tenaga kerja sekitar 1.100 hingga 1.200 orang, tapi cuma sekitar 700 yang bisa dikerahkan karena sisanya menjaga fungsi kota. Selain membajak, produksi kompos jadi prioritas tertinggi dengan sebagian besar pekerja dikirim mengumpulkan kotoran dalam target 3 hari. Membajak hanyalah permulaan, penanaman dan pemupukan setelahnya jauh lebih krusial saat kompos terfermentasi. Memanfaatkan musim semi adalah lomba melawan waktu, karena setelah penanaman selesai, 4/5 tenaga kerja bisa dibebaskan dari kerja keras pertanian selama musim semi dan panas. Itulah tujuan sejati Roman. Tapi Roman sengaja merahasiakan kalau mereka cuma menanam 2000 mu musim ini, agar tidak timbul kerusuhan dari para petani yang sangat bergantung pada gandum. Walau begitu, jika kerusuhan benar-benar meletus, Roman menegaskan bakal menumpasnya dengan kekerasan bahkan jika 100 petani harus mati, karena menukarkan nyawa demi ketertiban dan pembangunan masa depan adalah harga yang sepadan. Roman lalu memberitahu kalau dia bakal pergi menebang pohon sebentar dan menyerahkan pengawasan pembajakan kepada bawahannya, yang disanggupi dengan janji melakukan yang terbaik walau sang bawahan tetap heran kenapa Roman sampai harus menebang pohon sendiri. Saat Roman berjalan pergi, Guerre berlari kecil menyusul dari belakang sambil memanggil Roman. Roman heran kenapa Guerre mengikutinya. Yang dijawab Guerre karena dirinya adalah pelayan pribadi Roman jadi dia harus ikut. Roman pun mengangguk setuju. Mereka tiba di Manor Origin kebun sayur utara. Roman mengamati jarum-jarum pinus yang membusuk membentuk lapisan tanah tebal nutrisi setebal 10 cm. Sangat cocok jadi sumber pupuk ladang sayur tanpa perlu mengangkut kotoran jauh-jauh dari kota. Guerre lalu menyodorkan sesuatu kepada Roman. Saat Roman bertanya apa itu, Guerre menjelaskan kalau itu kacang hazel yang rasanya enak, renyah, dan harum, lalu menawarkan Roman buat memakannya. Guerre bercerita dia dulu sering makan kacang itu di pegunungan. Roman menerima pemberian itu dan mengucapkan terima kasih, sebelum akhirnya lanjut menebang pohon. Setelah pekerjaan menebang pohon selesai bersama Guerre, beberapa petani datang menemui bawahan Roman. Para petani berharap tanah segera dibagikan kepada mereka, bahkan rela pajak tanah dinaikkan dari 50% menjadi 60%. Bawahan Roman lalu menyampaikan hal itu kepada Roman dan bertanya kenapa tanah gak diserahkan saja, padahal para petani mengklaim Roman melanggar kontrak sewa tanah. Roman menolak tegas dan menyebut tanah subur bakal jadi padang tandus di tangan mereka. Soal tuduhan melanggar kontrak, Roman santai menanggapi agar para petani mengadu saja ke Raja Black Iron kalau berani, karena kontrak lama milik tuan tanah sebelumnya sudah gak berlaku dan cuma aturan Roman yang berlaku sekarang. Bawahannya menyarankan pendekatan bertahap agar tidak mengundang perlawanan, tapi Roman menegaskan mereka akan menghadapi perlawanan itu saat waktunya benar-benar tiba. Keesokan harinya, Roman kembali mengajak Guerre menebang pohon. Hari itu mereka mengumpulkan 20 XP pengumpulan, masih kurang 80 poin lagi buat naik level. Karena pengumpulan terikat dengan penggalian batu dan penambangan, setiap keterampilan hidup harus ditingkatkan ke tingkat 2 terlebih dahulu. Tiba-tiba dari kejauhan timbul keributan besar. Seorang bawahan berlari panik melaporkan kepada Roman kalau sesuatu telah terjadi. Di lokasi,
Para petani tampak berkerumun emosi sambil berteriak menuntut agar tanah segera dibagikan. Sementara petugas berusaha keras menahan mereka dan menyuruh mereka menghentikan aksi pemberontakan tersebut.